Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang terucapkan dari lisan-lisan yang suci, yang selalu berzikir kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dua rangkaian kata ini, alhamdulillah, telah dijadikan oleh Sang Pencipta Allah sebagai dua rangkaian kata syukur, yang dengannya Allah telah benar dengan janji dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, justru tidak bersyukur, maka siksaku sangat pedih. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman ini kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri. Dan kita tahu tujuan kita berada di muka bumi ini untuk apa? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita tinggalkan? Mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Sehingga kita tertata dengan baik, termanage dengan baik kehidupan kita di muka bumi ini, mendapatkan kebahagiaan karena semuanya jelas dan terpandu, serta juga puncaknya di akhirat kita akan mendapatkan surga yang abadi penuh dengan kenikmatan. Maka ini sebuah nikmat yang harusnya kita selalu syukuri. Oleh karena itu, selalulah basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat alhamdulillah. Selanjutnya, kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, dan sebaik-baik suri tauladan, contoh yang paling baik. Kalau ada orang yang ingin menjadi ayah terbaik, maka beliaulah contoh terbaik, menjadi suami terbaik, menjadi sahabat terbaik, menjadi guru terbaik, menjadi seorang pejuang atau mujahid terbaik, menjadi pemimpin negara atau politikus yang terbaik. Memang beliau adalah orang yang paling pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan juga solusi dari permasalahan. Oleh karena itu setelah memuji Allah alhamdulillah, sangat wajar kalau kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal-awal mungkin sebelum kita masuk ke tema bahasan kita, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka belum berterima kasih kepada Allah. Maka di kesempatan ini saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan, dimulai dari pimpinan kerajaan negeri Perlis. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Paduka Raja yang terhormat, begitu juga seluruh jajarannya, karena perkampungan sunnah ini tentunya juga berjalan dengan baik karena adanya persetujuan dari beliau dan merupakan saya dengarkan peraturan dari kerajaan. Itu juga dengan mufti kita, jazahullah khairan, dan semua teman-teman asatidzah dan pengurus masjid yang menjadi penyebab terjadinya dan terlaksananya 3 hari ini dari tanggal 3 Mei sampai 5 Mei perkampungan sunnah. Ilmu demi ilmu kita dengarkan dari pagi sampai malam hari. Semua ini tentunya kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan ini program yang terus berjalan dan juga Allah jadikan sebagai tambahan amal kepada siapa saja yang menjadi penyebab terlaksananya majelis-majelis ilmu ini. Berikut juga semua jemaah yang sudah hadir, yang sudah jauh-jauh datang, mengerahkan tenaga, energi, mengeluarkan biaya, meluangkan waktu demi untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasul. Allah telah berfirman, Rasulullah SAW telah bersabda,
maka semua ini adalah kebaikan yang harusnya kita nilai sebagai sebuah pengorbanan, dan semoga Allah juga jadikan sebagai tambahan amal bagi semua yang sudah berkorban tentunya. Yang kedua, saya duduk di sini, saudaraku seiman, bukan karena saya lebih tahu daripada Anda semuanya, tapi kita sedang menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Agama ini isinya semuanya nasihat. Dan juga para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, setiap kali mereka bertemu, walaupun hanya berpapasan selepas sholat saja, subuh mereka bertemu, mungkin duhur mereka bertemu, asar mereka bertemu, maghrib dan isya juga begitu. Walaupun sudah bertemu tadi duhur misalnya, kemudian mereka bertemu lagi asar, maka dalam beberapa riwayat-riwayat yang sahih disebutkan mereka masih mengatakan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Mari kita duduk sejenak untuk menambah iman kita. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu kalian di muka bumi ini yang sangat terbatas, hanya sampai ajal datang saja. Innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia dalam keadaan rugi karena waktunya terbuang-buang. Mereka tidak sadari kalau mereka akan meninggal dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah hari kiamat. Illa ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini, selalu saling mengingatkan, dan juga saling mewasiatkan agar bersabar memperjuangkan kebenaran, sibuk dengan amal saleh, jauh dari dosa-dosa sampai ajal datang nanti. Kemudian mereka berpisah karena pentingnya kita selalu mengingatkan. Mungkin saat ini iman kita lagi naik, tapi belum tentu besok. Mungkin iman kita bisa berkurang karena pergaulan, karena pekerjaan, karena lingkungan, karena cuaca, atau apa saja. Maka kita harus saling mengingatkan satu sama yang lain. Juga saya akan menjalankan hadis Nabi SAW. Salah satu hak muslim terhadap muslim yang lain, idza stansahaka fansah lahu. Kalau seandainya engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat. Jadi tidak lebih daripada itu, saudaraku seiman. Kita duduk di sini sama-sama kita belajar, bukan karena saya lebih tahu, tapi untuk menjalankan perintah Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga, saya mengajak diri saya dan semua jemaah yang hadir di sini untuk meraih pahala yang besar dari majlis ini dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada yang datang karena hanya ingin melihat rame enggak acaranya, bagus enggak bahasannya, ya, bagaimana kondisi dan keadaan, atau mungkin tadi ada pembagian makanan gratis atau apa saja kegiatan. Kalau ada urusannya dengan itu, tadi yang kita datang ke sini karena niat untuk itu, maka diubah. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusannya sama sekali dengan dunia. Maka dengan itu insya Allah semua keutamaan majlis ilmu akan kita dapatkan. Ingatlah saudaraku seiman, dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama, kata Nabi SAW, siapa yang keluar ikhlas untuk menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Hanya dengan duduk sejenak, mendengarkan wasiat dan nasihat agama, maka kita bisa mendapatkan pahala haji. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Belum lagi hadis Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat menaungi para menuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka, karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Dan baginda Nabi SAW mengkhususkan sebuah tempat di belakang masjid beliau dan rumah beliau, dikenal dengan Suffah, bisa menampung 300 orang, dan setiap kali ada orang mau belajar agama, beliau selalu menyambut dengan wajah yang berseri-seri. Beliau tersenyum dan mengatakan, marhaban bitalabatil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Agama kita agama ilmu. Tidak ada dalam Islam kebodohan, kejahilan, semuanya diperangi. Kita harus faham ya, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, apa saja yang dilarang, mana yang boleh kita nikmati, mana yang harus kita tinggalkan,
Dan itu bukan uzur pada hari kiamat kita mengatakan saya tidak tahu. Karena kita bisa mempelajarinya. Apalagi di masa sekarang, handphone kita sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita bisa membaca apa saja. Mendengarkan potongan dan nasihat ceramah dari siapa saja. Banyak orang-orang yang menggunakan untuk kebatilan, tapi kita bisa tunggangi dan gunakan untuk kebaikan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita ikhlaskan niat kita. Semoga Allah mengikhlaskan niat saya dan juga semua yang hadir di sini, sehingga semua ini akan kita raih pahalanya maksimal pada hari kiamat nanti. Juga yang terakhir mungkin yang keempat yang saya ingin sampaikan, kalau tema kami adalah sabar dalam berjihad dan dakwah, saya melihat dari pengalaman kami selama ini isi pengajian, ini ada 3 tema yang besar sekali. Sabar itu sendiri butuh satu pertemuan yang sangat panjang, menjelaskan definisinya, dalil-dalil yang memerintahkan untuk sabar, keutamaan yang bisa didapatkan, lalu bagaimana tipsnya, cara-cara agar kita bisa selalu konsisten istiqamah dalam kesabaran. Belum lagi membahas topik yang sangat luar biasa, masalah jihad. Kalau kita lihat di buku-buku fikih dan buku hadis, bab jihad ini bab yang panjang sekali. Disebutkan segala macam yang berhubungan dengan hukumnya, tentang keutamaan jihad, keutamaan ribat, kemudian jihad, kemudian mati syahid, kemudian juga hukum-hukum berhubungan dengan masalah tawanan perang, perbudakan, harta rampasan perang, dan segala macam hal, atau perdamaian juga, akad perdamaian dengan orang-orang non-muslim. Semua ini bab yang sangat panjang. Kemudian juga dakwah, sangat panjang bahasannya. Ini tidak bisa dengan sekali 2 kali pertemuan. Tetapi saya sudah izin tadi sama-sama Mufti, kalau saya tertarik sekali melihat tema jihad ini, maka saya izin saya tidak akan bahas tentang masalah sabar saja, tapi saya akan coba membahas, mudah-mudahan memperkaya khazanah ilmu teman-teman sekalian berhubungan dengan 3 hal ini yang akan kita kolaborasikan nanti insya Allah. Dan juga kita berharap tentunya ada pemerintah-pemerintah kaum muslimin selain pemerintah kerajaan Perlis yang bisa mengizinkan tema jihad dibahas dengan izin pemerintahan. Ini luar biasa. Terutama di masa kita sekarang. Di masa kita sekarang ini benar-benar kita sudah melupakan jihad ini. Bahkan dikumandangkan di beberapa negara-negara Islam agar tidak membahas jihad. Kalau bahas jihad berarti ini garis keras. Ini berarti orang-orang teroris dan segala macam hal. Seakan-akan mereka ingin kita menghapus ayat-ayat dan hadis-hadis jihad, menghapus bab-bab dan bahasan pendapat para ulama tentang jihad, menghapus dari buku sirah Nabi SAW tentang perjuangan beliau. Sampai ulama mengatakan setelah hijrah ke Madinah, selama 10 tahun, kalau dibuat garis lurus, maka per 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali pasti terjadi jihad di masa hidup Nabi SAW. Di masa kita sekarang benar-benar terlupakan. Dibahas saja di sekolah-sekolah sudah tidak mungkin. Apalagi kalau dukungan ada pemerintah. Makanya sekarang kita lihat teman-teman kita di Gaza, di Palestina, dibombardir, dibunuh. Kita nggak bisa buat apa-apa. Karena tidak pernah dibahas bab jihad. Banyak pemimpin muslim dan kaum muslimin tidak tahu keutamaan jihad. Tidak tahu kapan dia fardu ain, kapan dia fardu kifayah, kapan dia juga menjadi sunnah muakkadah. Tidak tahu tentang masalah hukum. Bahkan kadang-kadang kita sudah dikuasai oleh syaitan, manusia dan jin. Kalau selama bukan wilayah saya yang diserang, maka bukan kepentingan saya. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam sangat peduli dengan masalah ini. Kalau ada orang yang berusaha baru saja niat untuk menyerang Madinah, baru niat menyerang, maka sudah diserang balik oleh Nabi SAW. Baru saja pemimpin-pemimpin kaum muslimin mendengar kalau ada wilayah umat Islam yang diserang, dari zaman Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, mereka pasti akan segera membuat pasukan. Mungkin sudah pernah dengar seorang wanita yang pernah berteriak memanggil Mu'tasim, maka wanita ini ditarik jilbabnya oleh seorang pasukan
oleh beberapa orang prajurit. Kemudian ada satu orang muslim lewat, dia tidak punya kekuatan. Tapi dia dengar wanita itu mengatakan, wa Mu'tasima, wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyampaikan perkataan itu kepada Mu'tasim. Disebutkan dalam buku-buku riwayat atau buku-buku sejarah Islam, kalau laki-laki yang mendengarkan tadi teriakan wanita itu, menunggangi keledainya menuju ke Irak, di ibu kota, di Baghdad, di ibu kota kerajaan Abbasiyah, untuk menyampaikan pesan ini. Dan sebelum dia jalan, dia sempat mendengar prajurit itu mengatakan kepada wanita muslimah, memang Mu'tasim akan bantu kamu seperti apa? Apakah Mu'tasim akan datang dari Baghdad menunggangi keledainya membelahmu? Bahasa ini. Kemudian laki-laki tadi menyampaikan dan bertemu kepada Mu'tasim. Begitu Mu'tasim mendengar, dia tidak pernah ragu dengan isu seorang muslim ini. Walaupun pada saat itu tidak ada media kayak kita sekarang. Tidak bisa telepon nanya benar gak kejadiannya. Tapi beliau begitu mendengar ada satu muslimah, satu. Bukan 10, 100, ribuan seperti di Gaza sekarang. Satu muslimah bukan dibunuh, ditarik jilbabnya saja. Maka sudah cukup Mu'tasim langsung memerintahkan panglima perangnya menyiapkan semua pasukan terbaiknya Abbasiyah, lalu menyerang wilayah itu. Perjalanan untuk ke sana itu memakan sebulan sampai sebulan setengah. Dan Mu'tasim sengaja menunggangi keledai, karena prajurit Persia mengatakan, apakah Mu'tasim akan datang menunggangi keledai? Sengaja datang ke sana, mengepung benteng mereka selama 6 bulan. Dan pada saat itu turun salju, musim dingin. Sampai beberapa prajurit mengatakan, wahai Amir Mukminin, bagaimana kalau kita, wahai Raja pemimpin orang beriman, bagaimana kalau kita pulang dulu ke Irak, musim selesai salju baru kita serang kembali. Kata beliau, demi Allah saya tidak akan balik sampai saya akan mengambil haknya muslimah itu. Dan akhirnya takluklah benteng orang kafir itu, dan umat Islam menguasainya setelah itu. Dan Mu'tasim memuliakan wanita tadi yang dicoreng kehormatannya itu. Begitu luar biasanya. Pernah dengar di masa Nabi SAW ada 3 suku Yahudi di Madinah. Ada Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. Suku ini teman-teman sekalian dikeluarkan dari Madinah. Semua punya sebab-sebab. Kalau suku Nadhir karena mereka mau berusaha membunuh Nabi SAW dari atas rumah mereka. Waktu Nabi lagi istirahat di salah satu rumah mereka untuk dilempar batu dari atas. Wahyu datang menyampaikan, Jibril datang menyampaikan, hai Muhammad, di atas kepala kamu ada seorang Yahudi akan melempar batu dan membunuhmu. Nabi SAW pulang, kemudian membentuk pasukan mengepung suku Nadhir. Harus yang di atas rumah itu serahkan. Kalau enggak, kami akan perangi kalian. Dikepung. Mereka akhirnya tidak mau menyerahkan, tapi setelah beberapa hari mereka merasa ketakutan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka. Karena upaya kaum muslimin untuk menyerang dan menjaga kemuliaan Islam, maka mereka menyerahkan diri. Dan akhirnya mereka keluar dari kota Madinah. Yang kedua Qainuqa. Qainuqa ini unik ceritanya, sebab dikeluarkan. Ada satu muslimah, sahabiat Nabi, belanja di salah satu toko orang Yahudi. Waktu itu karena dia menggunakan hijab, dia menggunakan cadar, maka pemilik toko orang Yahudi ini meminta agar cadarnya dibuka. Tapi muslim ini tidak mau. Karena Yahudi ini licik dia, maka dia meletakkan sebuah besi tajam di tempat duduk muslimah ini, sehingga pada saat berdiri tersobek bajunya dan tersingkap auratnya. Karena kejadian itu, ada satu sahabat Nabi lewat di pasar itu, lihat beberapa orang Yahudi di toko itu sedang menertawakan muslimah tadi. Tanpa banyak berpikir, Anda bisa baca sebab diusirnya Qainuqa dari kota Madinah. Sahabat ini menghenuskan pedang membunuh Yahudi pemilik toko. Enggak ada negosiasi. Karena sudah melakukan perbuatan mencoreng muslimah. Setelah dibunuh, kemudian orang-orang Yahudi lihat muslim ini membunuh, maka mereka mengeroyoki si muslim tadi, lalu dia terbunuh mati syahid. Muslimah tadi, perempuan ini, segera pergi ke masjid melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Apakah Nabi SAW pergi memastikan benar enggak kejadiannya? Tidak. Nabi SAW bentuk pasukan mengepung suku Qainuqa dan meminta pembunuh muslim yang di pasar serahkan. Karena mereka nggak mau, dikepung beberapa hari, akhirnya mereka dikalahkan dan mereka keluar dari kota Madinah. Begitu mulianya di masa itu kaum muslimin. Makanya sangat benar perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu
jangan kalian tinggalkan jihad. Karena kalau kalian tinggalkan, maka kehinaan akan datang kepada kalian. Justru kemuliaan ada di jihad. Jihad bukan untuk merusak. Jihad untuk menegakkan kebenaran. Jihad untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk merusak. Nanti kita akan jelaskan tentang masalah adab-adab jihad. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita jihad itu sendiri. Baik, saya akan coba masuk tema demi tema, teman-teman sekalian. Ada beberapa tulisan kecil saya sudah tulis. Berhubungan dengan masalah jihad dulu. Saya akan mulai dengan ini karena saya tertarik sekali dengan judul. Apalagi di masa sekarang yang jihad sudah tidak dibahas. Ini Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Allah ikhlaskan niat didukung oleh pemerintah untuk dibahas. Gitu kan? Dan ini penting sekali untuk disyiarkan supaya kaum muslimin sadar tentang masalah itu. Ya. Bagaimana di perang Uhud ada beberapa sahabat Nabi yang umurnya masih di bawah 11 tahun. 10 tahun, 9 tahun. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Ini semuanya Anas bin Malik. Ya. Ingin ikut berperang tapi Nabi larang. Karena umur mereka masih di bawah 13 tahun, maaf. Kemudian ada satu sahabat 13 tahun. Ini namanya Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu. Hafal nama orang ini luar biasa. Umurnya 13 tahun. Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu 13 tahun. Dia datang mengatakan, ya Rasulullah, Anda telah menolak orang-orang yang sebaya dengan saya, seumur dengan saya. Karena mereka Anda anggap masih kecil. Tapi pastikan saya punya keterampilan memanah. Saya orangnya jago memanah. Maka pastikan saya dites dulu. Kalau tidak bisa, baru saya tidak diikutkan. Tapi saya ingin sekali ikut jihad. Kemudian Nabi SAW tes, ternyata betul. Memanahnya sangat tepat. Umur 13 tahun, Nabi izinkan ikut. Pertanyaan sederhana. Siapa yang memotivasi Rafi ibn Khadij mau berjihad di umur 13 tahun? Yang sekarang di masa kita 13 tahun itu, kalau dengar suara bom aja sudah lari. Dengar suara guntur sudah lari. Ketakutan semuanya. Orang tuanya menanamkan jihad itu bagian daripada ibadah. Dimotivasi, didorong, ayo pergi berperang. Seperti itu. Dan satu sahabat yang lain umur 13 tahun juga namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundub ini 13 tahun juga. Waktu dia lihat Rafi ibn Khadij diizinkan oleh Nabi SAW, dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, Anda mengizinkan Rafi ibn Khadij, umurnya sama dengan saya. Hanya karena dia mahir memanah. Saya juga mahir bergulat. Maka coba tes saya melawan Rafi. Kalau saya menang, ikutkan saya. Maka Nabi SAW ikutkan, silakan. Bergulat antara Rafi ibn Khadij dengan Samurah bin Jundub. Ternyata Samurah mengarahkan Rafi. Maka Samurah bin Jundub 13 tahun ikut di perang Uhud. Ini luar biasa. Bagaimana penanaman pada saat itu tentang pembelaan agama ini sangat kental di kalangan kaum muslimin. Sekarang ini hilang semuanya. Apa yang tersisa teman-teman sekalian dari yang dilakukan orang Yahudi di Gaza sekarang? Rumah hancur, masjid hancur, sekolah hancur, semuanya dibunuh. Mau anak-anak, dan mereka bangga membunuh anak kecil, mengatakan kami baru membunuh teroris. Tidak ada yang berbicara, subhanallah. Bahkan pemimpin kaum muslimin pun lemah. Mereka tidak melakukan apa-apa. Semalam saya sempat bicara juga sama PM kita. Saya bilang beliau menceritakan bagaimana beliau bertemu, ya, kemudian menyuarakan masalah Palestina. Alhamdulillah Indonesia sama Malaysia sangat luar biasa. Perlu kita apresiasi tentang dukungan terhadap Palestina. Ini penting sekali. Kita menyuarakan, walaupun mungkin kita belum bisa melakukan hal yang lebih jauh, tapi dukungan kita, dukungan moral, dukungan materi, semua yang sudah kita lakukan, doa-doa, kunut mungkin nazilah tadi yang dibaca, semua itu adalah hal yang sangat baik, gitu kan? Maka sudah membahasakan, dan ini sangat baik dibandingkan beberapa negara Timur Tengah berbicara aja tidak mau. Nah, ini berbahaya sekali. Kita sedang tidak menyalahkan secara massal, tapi kita sedang berbicara tentang oknum tertentu yang memang tidak mau terlibat dalam masalah ini. Tapi saya melihat semua ini salah satu efek daripada bab jihad yang tidak dibahas. Teman-teman sekalian, kalau bicara masalah jihad tidak asing, mungkin dari hari Jumat kemarin sudah dibahas. Tapi izinkan saya mengingatkan kembali beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah agar kita kembali memfreshkan kembali fikiran kita, mengingat kembali tentang keutamaan-keutamaan jihad, karena prinsip dasar
kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, Anda sering mengulang-ulangi janji Allah di ibadah itu. Bahkan kami sering sarankan di Indonesia, kalau Anda ingin mengerjakan satu ibadah, jangan kerjakan sampai Anda sudah punya ilmunya, tahu apa yang Anda dapatkan di ibadah itu. Contoh misal, mau sholat malam. Jangan sholat malam sampai Anda sudah luangkan 5-10 menit saja. Baca keutamaan sholat malam. Supaya Anda tahu, oh saya sholat malam dapat apa sih? Oh dapat ini. Itu akan membuat kita jadi semangat mau mengerjakan. Dan kita bisa istiqomah dan konsisten untuk menjaganya. Tidak ada satupun jenis ibadah dalam agama kita kecuali diberikan janji positif. Bahasa ceramah kita fadilah. Baca semua fadilahnya. Fadilah zikir, fadilah sholat duha, fadilah majelis ilmu, fadilah bakti orang tua, fadilah haji dan umrah. Jangan kerjakan sampai sudah baca. Dan cuma butuh 5-10 menit. Tinggal ketik di Google saja keutamaan ini misalnya. Kita akan tahu semuanya. Tidak ada yang susah. Sebagaimana juga teman-teman kalau ingin meninggalkan satu perbuatan dosa. Misal, insya Allah mudah-mudahan sih tidak ada. Tapi kalau misalnya ada orang yang masih suka berbohong, masih transaksi riba, masih berzina atau apa saja, ada fitnah syaitan dalam dirinya. Bagaimana dia tinggalkan? Dia tinggal mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Tinggal ketik saja ancaman riba, ancaman zina, baca 5-10 menit. Itu akan membuat Anda meninggalkan perbuatan tersebut. Nah ini biasa ulama gabungkan dalam ilmu hadis at-targhib dan at-tarhib. At-targhib adalah dalil-dalil atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang janji-janji Allah di ibadah yang kita mau kerjakan, dan at-tarhib adalah ancaman-ancaman dari perbuatan dosa. Nah kita memfreshkan kembali teman-teman sekalian. Dalam surah Shaf, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di ayat 60 atau ayat di surah nomor 62 ayat 10 sampai ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang beriman, Allah panggil hanya orang beriman saja. Yang tidak beriman tidak akan tersentuh di sini. Mau enggak kata Allah, ini yang negosiasi sama kita bukan raja manusia, pencipta alam semesta. Mau enggak saya tunjukkan pada kalian perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih, kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Lalu Allah sebutkan, tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah dulu, kemudian wa rasulih, dan beriman kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kemudian kalian berperang membela agama Allah ini dengan harta dan jiwa kalian. Lalu Allah menutup mengatakan, dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, itu jauh lebih baik untuk kalian dari semua kegiatan yang lain, apapun terkalahkan dengan ini kalau kalian mengetahuinya. Lalu Allah janjikan, itu di ayat 10-nya, ayat 11-nya, ayat 12-nya, yaghfir lakum dzunubakum, dengan itu Allah bersihkan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan kalian ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakina tayyibatan fi jannati adn, dan istana-istana yang mewah, yang istimewa di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itu kemenangan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir seperti ini. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tentu kalau kita ingin baca ayat Al-Quran terlalu banyak tentang masalah jihad, saya ringkaskan. Dalam hadis Nabi SAW bermula misalnya dari masalah ribat saja. Ini tentang keutamanya. Bagaimana kalau kita berjaga-jaga di perbatasan antara pasukan muslim sama pasukan kafir. Cuma berjaga-jaga saja. Apa yang kita dapatkan? Kata Nabi SAW, ribatu yaumin walailatin, berjaga-jaga sehari semalam, khairum min siyami syahrin wa qiyami, lebih baik daripada full 1 bulan sholat malam dan juga puasa. Selama sebulan penuh puasa, sebulan penuh sholat malam tidak pernah ketinggalan. 1 malam saja, sehari semalam berjaga-jaga, hanya jaga saja. Musuh nyerang atau tidak nyerang, dia tetap ada di situ. Kalau menyerang dia lawan, tidak nyerang berarti dia berjaga-jaga. Maka ini kata Nabi SAW lebih baik daripada 1 bulan puasa full dan sholat malam full. Wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal, dan kalau dia meninggal sementara dia berjaga-jaga di perbatasan,
maka semua amal yang pernah dia kerjakan selama dia belum pergi berjaga-jaga itu, misalnya keseharian sholat 5 waktu, keseharian baca Quran, keseharian misalnya dia sedekah, semua itu tetap berjalan sampai hari kiamat. Pahalanya tetap berjalan walaupun dia sudah meninggal. Ini belum melawan musuh ya, baru berjaga-jaga. Ini musuh nyerang tidak serang, kita lagi berjaga-jaga lalu kita meninggal dunia. Semua amal yang pernah kita kerjakan akan tetap berjalan pahalanya. Lalu dikatakan wa ujriya alaihi rizku, dan akan dijalankan dan diberikan untuk dia rezekinya. Apapun yang sudah dicatat sebagai rezekinya di dunia tetap akan dialihkan juga oleh Allah SWT walaupun dia setelah meninggal. Di kuburannya akan Allah berikan rezekinya. Gitu. Kemudian dikatakan wa umina minal futan, dan dia juga akan diselamatkan dari pertanyaan mungkar dan nakir di kuburan. Gak ada lagi pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, gak ada lagi. Udah langsung lolos aja. Ini baru satu hadis. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, yang tadi itu hadis sahih riwayat Imam Muslim, ribatu syahrin khairum min siyami dahrin. Ribat 1 bulan, berjaga-jaga tadi kalau sehari, kalau ini sebulan, lebih baik daripada berpuasa setahun. Waman mata murabitan fi sabilillah, dan siapa yang meninggal sementara dia berjaga-jaga di perbatasan peperangan, umina minal faza'il akbar, dia akan dijaga dari ketakutan pada hari kiamat nanti. Yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 20 dalam Al-Quran, bagaimana pada saat itu anak-anak kecil menjadi tua, perempuan yang hamil bisa melahirkan karena dahsyatnya keadaan mahsyar pada saat itu. Dia akan selamat dari itu, tidak ada sama sekali yang dia rasakan. Sejalan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, orang-orang beriman tidak akan merasakan di mahsyar kecuali seperti menunggu dari asar sampai ke maghrib saja. Jadi sangat pendek dan tidak merasakan huru hara yang ada di sana. Ya, sementara dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, nanti manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar, mereka akan tenggelam dengan keringat mereka sendiri, peluh mereka sendiri. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai tenggorokannya. Segantung daripada dosa dia. Tapi orang yang meninggal murabit, ini hanya berjaga-jaga saja ini. Belum berperang ya. Nanti kita jelaskan hadis tentang ini baru menjaga. Dia meninggal diselamatkan dari ketakutan itu pada hari kiamat. Waguziya alaihi birizkihi, dan akan berjalan terus rezekinya. Bagaimana nanti Allah kasih makanan, minuman, pakaian di kuburan, Allahu alam. Tapi kuasa Allah. Ya. Bagaimana Nabi SAW berkata tentang Hamzah radhiyallahu pamannya, waktu beliau temukan di Uhud, hidungnya dipotong, dadanya terbelah, dimutilasi. Pada saat itu Nabi SAW sempat sedih menangis, tapi beliau lalu mengatakan, aku diperlihatkan Hamzah di saat ini sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga, menikmati surganya. Bagaimana kita tidak tahu? Kuasa Allah SWT. Jadi seperti itu. Lalu dikatakan, wariha minal jannah, dan akan disampaikan kepadanya aroma surga. Wa yujra alaihi ajrun murabit hatta yab'atsullahu azza wajal, dan dia akan diberikan pahala orang yang sedang ribat itu sampai nanti hari dibangkitkan oleh Allah SWT. Jadi dia, misalnya teman-teman pergi ke perbatasan antara muslim sama kafir, berjaga-jaga saja, lalu meninggal, bukan dibunuh oleh musuh, ajalnya datang, meninggal, jatuh, ajal datang, meninggal, tidur lagi nggak bisa, udah nggak bisa bangun, maka tetap dapat pahala ribat sampai hari kiamat. Belum berperang ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tabarani. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini riwayat unik, pernah dipraktikin oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini saya nukil dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib milik Al-Munziri, lalu disahihkan hadis-hadisnya oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Pernah satu kali Abu Hurairah lagi berada di wilayah Ribat, sedang berjaga-jaga dan ada musuh, ya. Kemudian orang-orang pada bubar semua. Lalu kemudian Abu Hurairah tetap diam sejenak. Orang-orang semua pada pergi, dia diam sejenak di tempat itu. Lalu ada orang lewat bertanya pada dia, "Wahai Abu Hurairah, apa yang membuat Anda berhenti di sini?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," karena saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Mauqifu sa'atin fi sabilillah," berdiri sesaat saja di jalan Allah, "khairum min qiyami lailatul qadri indal hajaril aswad," lebih baik daripada mendapatkan Lailatul Qadar dan melakukan ibadah di Lailatul Qadar di depannya Hajar Aswad. Sesaat saja, cuma berapa detik teman-teman berdiri, ini di kancah peperangan di tempat ribat, kemudian pergi. Itu lebih baik daripada qiyam lail
atau menghabiskan Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh beliau. Begitu juga dengan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, ribatu yaumin fi sabilillah khairu min alfi yaumin fi ma siwah. Ribat satu hari saja di jalan Allah itu lebih baik daripada 1000 hari yang dipakai ibadah selain daripada hari ribat itu. Ini disebutkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, Wazada Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban menambahkan falyanzur kullu mri'in li nafsihi. Oleh karena itu setiap orang harus segera peduli, jangan sampai luput kesempatan ribat itu. Ini luar biasa nih. Ada satu, saya tahu di Malaysia ini ada kewajiban militer ya. Betul? Iya. Ya, ada kewajiban. Itu luar biasa itu. Berita gembira buat antum. Kami di Indonesia tidak ada kewajiban militer. 2 tahun ya? Apa? Iya, 6 bulan. 6 bulan. Tapi setelah itu pada saat pemerintah butuh mereka bisa dipanggil, begitu ya? Iya. Bisa bela negara. Ini ada satu fatwa ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Ini orang 40 tahun mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan dalam bukunya di bab jihad tentang latihan militer. Beliau mengatakan siapapun muslim yang diwajibkan oleh pemerintahnya untuk ikut wajib militer, sehingga nanti kalau dibutuhkan untuk membela agamanya dan negaranya dia siap, maka di saat itu dia dihitung murabit. Dan ini berita gembira luar biasa, ada fatwa seperti ini. Berarti teman-teman di sini kalau sudah ikut itu dan menunggu kapan agama membutuhkan, negara membutuhkan, lalu kita berjihad, maka itu berarti kita sedang murabit. Ini fatwa yang luar biasa. Berarti memudahkan kita mendapatkan pahala yang besar ini. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini hadis luar biasa. Kita sekarang coba masuk kepada bahasan ribat, kita tinggalkan dulu, kita pindah kalau orang sudah mulai pergi berperang. Kata Nabi SAW, min khairi ma'ashin nasi lahum. Ketahuilah sumber kehidupan terbaik bagi seseorang. Yang paling baik, orang ini paling layak jadi suami, paling layak jadi orang tua, paling layak jadi sahabat, paling layak jadi suri tauladan. Kata Nabi SAW, rajulun mumsiku bi'anani farasihi fisabilillah. Seseorang yang memegang tali kekangan kudanya di jalan Allah. Dia pegang terus siap berperang. Yatiru ala matnihi. Dia selalu berada di atas punggung kuda itu dan dia terbang setiap saat. Siap untuk pergi ke medan perang. Kullama sami'a hay'atan. Setiap kali dia mendengarkan berita menakutkan. Kan Gaza itu berita menakutkan ya, dibom, dihancuri. Setiap mendengarkan berita yang menakutkan, au faz'atan, atau sesuatu yang mengejutkan, tara alaihi yabtagil qatla awil mauta madhannahu. Maka dia segera pergi ke sana khusus untuk dibunuh atau dia mati di sana. Ini manusia terbaik kata Nabi SAW. Manusia terbaik orang yang sibuk memegang tali kekangan kudanya, dia cuma tinggal tunggu. Di mana ada berita yang menakutkan untuk mati perang, dia langsung ke sana. Duluan. Dia duluan ke sana, tujuannya hanya untuk dibunuh. Bukan untuk rampasan perang, bukan untuk nama baik, enggak ada. Untuk mati. Targetnya adalah mati kata Nabi SAW. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga dalam hadits Al-Baihaqi, dan ini disahihkan juga, khairun nasi manzilatan rajulun ala matni farasin yukhiful adu wa yukhifuna. Ketahuilah seseorang yang paling baik kedudukannya dan bisa dinilai orang yang paling baik, orang ini paling sempurna adalah orang yang berada di atas punggung kudanya, maka dia pergi untuk menakut-nakuti musuhnya atau mereka menakut-nakutinya. Syaitan seringkali teman-teman menakut-nakuti kita. Seakan-akan kita kalau pergi berperang, nanti bagaimana istri kamu, nanti bagaimana anak kamu, nanti bagaimana pekerjaan kamu, nanti kalau kamu luka bagaimana. Ini semua omong kosong, waswas syaitan. Kalau ajal kita datang, kita akan mati di waktu itu, di tempat itu. Gak mungkin tidak. Lalu kenapa harus takut? Orang kalau mati, mereka hanya merasakan satu saja, yaitu sakaratil maut. Sakaratil maut, nggak ada yang lain. Kalau ada orang ditabrak kereta, mungkin Indonesia bilang kereta api ya, kereta cepat. Di sini apa? Tren ya. Jadi kalau orang ditabrak dengan tren, kepalanya hancur. Ada orang yang naik pesawat, plane kemudian meledak.
Ada orang yang di kapal laut tenggelam, dimakan ikan, badannya tidak ditemukan. Sama orang mati di atas ranjang, sama saja. Di mata kita yang sedang hidup, oh ini serem sekali kepalanya hancur. Oh ini badannya kebakar. Oh ini badannya diikat. Itu orang yang mati nggak rasa lagi. Nggak rasa lagi. Dalam hadis Bukhari disebutkan, orang kalau meninggal hanya dua keadaannya. Mukmin atau kafir. Kalau orang mukmin akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang membawa kain kafan dari surga. Yang 1 malaikat maut di ubun-ubun kepala yang mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Maka kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada keluarnya air dari mulut kendi. Jadi sangat mudah sekali. Kemudian dipegang oleh malaikat rahmah, dibungkuskan kafan dari surga, dibawa ke langit. Lalu Allah berfirman, catatkan hambaku termasuk penghuni surga, kembalikan diri dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Atau orang kafir, 3 malaikat datang, 2 kiri kanannya malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka, di ubun-ubun kepalanya malaikat maut akan mengatakan, hai jiwa busuk, kembali kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak mau keluar. Maka malaikat menarik dengan keras. Ya ibaratnya kata Nabi SAW seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras. Berantakannya seperti apa? Nah seperti itu kurang lebih ruh orang-orang kafir. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat penyiksa, dibungkus kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke langit. Allah berfirman, catatkan hambaku termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Jadi tidak ada lagi orang yang mati itu, aduh kepala saya meledak, kangen saya. Yang teman-teman di Gaza itu sekarang, mereka lagi senyum di surga. Janji Allah dan Rasulnya benar. Mungkin di mata kita mereka susah, tapi mereka tidak susah. Mereka sama sekali, bahkan mereka berita gembira buat mereka karena mereka sudah mendahului kita dan mendapatkan mati yang terbaik. Kemudian hadis lain, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mata yang paling mulia dan mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan sahih diriwayatkan oleh Tabarani, kata Nabi SAW, ainani la tamassuhuman naru abada. 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selamanya. Sekali saja dikerjakan, tidak akan kena api neraka selamanya. Lalu disebutkan, ainun batat taqla'u fi sabilillah. Mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Dia tidak tidur malam hari karena berjaga-jaga. Jangan sampai musuh menyerang. Wa ainun bakat min khasyatillah. Dan mata yang pernah meneteskan karena nangis kepada Allah. Hal-hal yang diperintahkan seperti ini teman-teman sekalian, juga dianjurkan agar kita saling dukung-mendukung. Kalau kita tidak bisa pergi, kita dukung orang yang pergi. Kalau ada orang yang pergi, keluarganya ditinggal, kita biayai keluarganya. Itu bagian daripada agama. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, man jahaza gazian fi sabilillah faqad gaza. Siapa yang telah menyiapkan pasukan perang, maka seperti dia sudah berperang walaupun dia tidak sempat pergi, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad gaza. Dan siapa yang mengurus keluarga orang yang sedang pergi berjihad dengan baik, dia penuhi makanannya, minumannya, pendidikannya, maka sama saja pahalanya, dia juga ikut berperang. Dia juga ikut berperang. Jadi kita disuruh dukung-mendukung. Kemudian teman-teman sekalian, ada hadis yang lain juga mulia sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dinyatakan hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, man qatala fi sabilillahi fuwaqa naqatin. Siapa yang berperang di jalan Allah, ukurannya, takaran waktunya itu hanya seperti perahan susu unta. Ini sama ya bahasanya ya. Jadi kalau unta diperah susunya, dari perahan satu ke perahan yang kedua, waktunya cuma hitungan detik kan? Iya. Ya. Ini kata Nabi SAW, siapa yang berperang di jalan Allah, cuma ukuran perahan susu satu ke susu yang kedua unta. Sebentar sekali, cuma hitungan detik. Man qatala bisabilillah fuwaqa naqatin faqad wajabat lahul jannah. Allah telah mewajibkan surga untuknya. Detik saja. Hadir kemudian pergi. Misal, sudah dapat surga. Wa man sa'ala Allah al-qatla min nafsihi sadiqa. Dan siapa yang memohon kepada Allah agar benar-benar pada saat dia mati itu, matinya benar, mati syahid, jujur, thumma mata au qutil,
kemudian dia mati biasa, bukan mati di medan perang, atau dia dibunuh tapi bukan di medan perang, fa inna lahu ajru syahid, dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Wa man juriha jurhan fi sabilillah au nukiba nakbah, siapa yang terluka sedikit saja di jalan Allah, fa innahu taji'u yaumal qiyamati ka'azari ma kanat launuha launuz za'faran wa rihuha rihul misk, maka dia akan datang hari kiamat, lukanya yang tadinya kecil jadi lebih besar, warnanya seperti za'faran, warna kekuning-kuningan, dan baunya lebih wangi dari bau kasturi. Itu hanya luka kecil. Dan kalau teman-teman juga ya, yang misalnya masih berpikir sekarang kan kita tidak bisa ke Palestina, kita gimana caranya ya supaya dapat keutamaan itu? Niat, innamal a'malu binniyat, tapi tulus dari hati, betul-betul mau kalau Allah berikan kesempatan hadir, gitu kan? Hadir di medan perang itu. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, man sa'alallaha syahadata mukhlisa, siapa yang minta kepada Allah mati syahid tulus dari hatinya, betul-betul berharap kalau terjadi medan perang, saya mau berperang gitu ya, saya mau mati syahid, a'tahullahu ajra syahid, Allah akan berikan dia pahala orang mati syahid, wa in mata ala firashi, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga tentang keutamaan yang diriwayatkan An-Nasai dengan sanad sahih, keutamaan orang yang sempat ikut melempar sesuatu, lempar batu, lempar panah, tombak, kalau sekarang peluru, apa saja, lempar ke musuh, kena atau tidak kena musuh, dapat pahala. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih ini, man syaba syaibatan fil Islam, siapa yang beruban, rambut putih atau jenggotnya putih dalam Islam, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya yang terang untuknya hari kiamat. Wa man rama bisahmin fi sabilillah, siapa yang melempar satu anak panah di jalan Allah, fabalaga bihil adu aw lam yablugh, sampai ke musuh atau tidak sampai ke musuh, kana lahu ka'itqi raqabah, pahalanya sama dengan bebasin satu orang budak. Wa man a'taqa raqabatan mu'mina, dan sampai bebaskan seorang budak mukminah, kanat fida'uhu minan nari udwun bi'udwin, maka sama pahalanya dengan setiap anggota tubuhnya dibebaskan dari api neraka sesuai dengan orang yang dia bebaskan tadi. Dan kalau kita mau bahas ini, keutamanya banyak sekali, tapi saya memilih beberapa hadis-hadis ini. Baik, bagaimana caranya agar pahala bisa tetap kita dapatkan? Yang pertama butuh ikhlas, teman-teman sekalian. Kalau satu waktu Allah bukakan kita pintu jihad, maka butuh ikhlas. Ikhlas berarti murni karena Allah, tidak ada harapan pujian dari manusia. Teman-teman yang masih kadang-kadang dibisikin syaitan untuk riya karena mau dipuji oleh manusia, apa yang Anda kejar? Pujian manusia yang sepanjang lidahnya, kamu hebat ya, kamu soleh ya, kamu dermawan ya, terus dapat apa? Badan kita tambah gemuk? Hah? Atau kita tambah tinggi? Atau harta kita jadi banyak? Gak ada yang didapat. Lalu untuk apa riya? Untuk apa pamer sama orang, untuk apa? Gak ada manfaatnya. Sementara Nabi SAW mengatakan al-yasiru minar riya syirik. Sedikit riya sudah syirik. Batal ibadah itu. Makanya syaitan selalu kalau kita lagi ibadah, yang pertama ditawarin riya. Cara menipisnya bagaimana? Kita harus ikhlas kepada Allah SWT. Memang karena kita ingin mencari pahala. Perhatikan hadis yang sangat sensitif dalam masalah ini. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi SAW seorang laki-laki, faqal, berkata, ara'aita rajulan gaza yaltamisul ajra wadh-dhikra ma lahu, ya Rasulullah, ada orang pergi berperang, dia ingin cari pahala, ikhlas karena Allah, tapi diikuti sedikit dengan popularitas supaya dibilang dia pahlawan, dia jagoan, dia hebat, tapi dia ingin cari pahala juga. Apa dia dapat pahala? Faqala sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu, tidak ada pahala baginya. Dan orang itu mengulangi, fa'ada salas marrat, dia ulangi sampai 3 kali, tetap Nabi SAW mengatakan yang sama. Lalu Nabi SAW bersabda, la syai'a lahu, tidak ada apa-apa untuknya. Tsumma qala innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu. Ketahuilah Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas dan berharap wajah Allah. Jadi kalau kita keluar mengerjakan apapun, setiap bisikan syaitan, kamu dipuji oleh orang, kamu lihat oleh orang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selama teman-teman tidak mengiyakan bisikan syaitan, berarti tidak riya.
Karena pasti syaitan akan lintaskan di semua ibadah kita riya, karena ini pamungkas bagi dia. Ini senjata yang paling kuat bagi syaitan. Karena kita kalau sholat, dia bisikin, itu orang di sebelah kamu ada yang sedang lihat, ada yang sedang puji. Kalau kita ikutin pikiran itu jadi riya. Batal semua ibadah itu. Sepanjang apapun ayat Al-Quran kita baca, selama apapun kita berdiri tetap batal. Tapi kalau kita tidak ikutin, tetap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetap lanjutin ayat, maka tidak kena riya. Ibarat orang kalau menawarkan satu produk ke teman-teman, beli ini, beli itu, Anda tidak pernah hiraukan. Anda tidak mau ajak ngomong dia, tidak tawar-menawar, maka aman kan? Nah seperti itu, syaitan kalau menawarkan selama kita tidak mengiyakan tidak batal ibadah. Itu cara yang paling efektif. Karena kalau sedikit saya terganggu ikhlas tidak diterima, rugi. Teman-teman di sini lama duduk begini, sudah panas dan segala macam, kemudian riak saja, sedikit saja. Oh supaya saya dipuji, tadi saya hadir di masjid begini dan begitu. Lalu diceritakan ke orang lain, ini jadi masalah. Salah satu ciri riak dengan tidak riak adalah menceritakan, ditanya atau tidak ditanya. Kalau teman-teman lagi mau ke masjid sini tadi, misal ada yang tanya, kamu mau kemana? Oh saya mau hadir di masjid. Ditanya, insya Allah tidak riak itu. Karena ditanya. Kita ditawarin makan, puasa enggak? Ditanya. Iya saya lagi puasa. Insya Allah tidak riak. Tapi kalau tidak ditanya dia cerita, nah ini riak. Kamu puasa enggak? Kamu puasa? Saya puasa. Loh yang nanya siapa? Enggak ada orang nanya. Kan gitu. Kamu tadi sudah sedekah belum di sana kotak amal? Saya tadi sedekah loh situ 10 ringgit. Loh kenapa? Enggak ada yang nanya, gitu kan? Nah itu ciri orang riya. Oleh karena itu kita jaga saja. Itu poin yang pertama supaya pahalanya tetap berjalan. Jadi satu waktu teman-teman sekalian Allah bukakan pintu itu, jaga keikhlasan. Kemudian yang kedua harus berilmu, belajar dan duduk seperti ini bagian dari jihad. Walaupun temanya bukan jihad. Makanya ada statement yang menarik dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan siapa yang menganggap berjihad dengan ilmu, hadiri majelis ilmu, dengarin, tulis, amalkan, itu bukan jihad, maka sungguh pemikirannya telah keliru. Jadi kalau Ibnu Qayyim dalam kitab Miftar Darus Sa'adah beliau, jilid 1 halaman 269 sampai 270. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilm fa huwa bisabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar menuntut ilmu di jalan Allah, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali, gitu kan? Berarti kita harus berilmu teman-teman. Jangan terjun bebas. Orang Indonesia bilang terjun, saya tidak tahu di sini apa ya. Jadi enggak ada ilmu, enggak ada apa, cuma modal semangat perang. Ayo. Enggak tahu ilmu. Mungkin sholat belum, tutup aurat belum, utangnya masih banyak. Nabi SAW itu kalau mau terima orang yang mau daftar jihad, ayo jihad. Nabi tanya, ada utang enggak? Ada ya Rasulullah, bayar dulu utangmu baru datang. Ada yang datang, orang tua masih hidup enggak? Masih. Sudah izin belum? Belum. Pulang dulu izin. Kan ada ilmunya. Enggak boleh sembarangan hanya modal semangat. Harus berilmu. Ya makanya tadi di awal kita bilang, memang Islam agama ilmu, enggak bisa. Belajar. Dan belajar itu tidak ada batasnya. Imam Nawawi rahimahullah belajar 13 kitab di 13 guru dalam satu hari. Jadi kayak antum tadi dari pagi sampai malam ini, saya tidak tahu berapa tadi, 5 atau 6 kali ya materi. Imam Nawawi itu satu hari 13 kitab di 13 guru setiap hari. Makanya belum 40 tahun bukunya sudah banyak sekali. Ini Gitu kan? 11. Satu harinya 11. 11, berarti masih kurang 2. Ya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, jihad ada 2 macam. Jihad dengan tangan dan senjata, ini semua orang bisa lakukan kata beliau. Tinggal semangat, ayo perang masuk surga, orang semua ikut. Tapi yang kedua kata beliau, jihad dengan argumentasi dan penjelasan. Nuntut duduk punya ilmu, nanti kalau orang tanya kita bisa jelasin, orang salah kita bisa luruskan. Kata beliau ini dilakukan hanya para pengikut Rasul, dan ini adalah jihad orang berilmu, dan ini lebih afdal daripada jihad berperang. Ya, kata beliau seperti itu. Karena jihad dengan ilmu itu lebih besar manfaatnya, bekalnya lebih banyak, serta musuh yang dihadapi lebih banyak. Kalau kita berperang, kita hadapi misalnya orang Yahudi di Israel, kita tinggal hadapi mereka saja. Tapi kalau dalam ilmu ini banyak yang dihadapi, bahkan dari kalangan muslimin sendiri ada kaum munafikin yang coba menyerang dengan ilmu. Maka kita harus menghadapi dengan ilmu, maka harus memiliki ilmu di situ. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa
orang mukmin tidak pantas untuk semuanya pergi berperang. Falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid dini wa liyunziru qaum idza raju ilaihim la'allahum yahdharun. Harusnya ada sebagian dari setiap kelompok itu pergi menuntut ilmu. Jadi berimbang antara jihad dengan menuntut ilmu. Bahkan di sini disuruh untuk menuntut ilmu, ya, agar mereka nanti mempelajari agama dan pulang mengingatkan kaumnya agar mereka bisa menjaga diri dari kesesatan. Kemudian yang ketiga, niat untuk memenangkan dan menyebarkan agama Allah serta mati syahid. Itu niatnya. Jadi memang perbedaan antara perang kita sama orang non-muslim, kita perang untuk mati. Gitu. Untuk itu, kita masuk di medan perang supaya mati, berharap tidak pulang lagi. Itu yang dijadikan perbedaan dasar antara umat Islam sama orang-orang kafir. Ya kan gitu. Makanya banyak sekali pasukan-pasukan muslimin yang dikirim. Di antaranya Umar bin Khattab mengirim di tahun 16 Hijriah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menembus Persia. Dan beliau Sa'ad mengutus surat kepada pimpinan perang Persia. Begitu juga pada saat Khalid bin Walid menulis surat kepada Raja Romawi di wilayah negeri Syam di tahun 15 Hijriah. Sama bahasanya kurang lebih. Mereka mengatakan kami, ya, kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian cintai kehidupan. Kalian suka hidup, kami suka mati. Umat Islam memang itu targetnya. Jadi selalu seperti itu teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, setiap kali beliau ingin melepaskan pasukan di perang Badar, di perang Uhud, setiap Nabi SAW sudah mau bilang silahkan seranglah, Allahu Akbar gitu, perang. Maka apa kata Nabi SAW? Kumu ila jannati rabbikum. Itu perkataan Nabi. Berdiri, kejar surga Tuhan kalian sekarang. Maksudnya apa? Mati. Gitu. Nabi SAW berkata di perang Badar, sesungguhnya demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun kalian yang hadir di medan perang ini sekarang, di perang Badar di tahun 2 Hijriah, kecuali masuk surga. Ada satu sahabat namanya Abdullah, dia dengar itu dia mengatakan bakhin, maksudnya indah sekali ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau bilang bakhin? Dia bilang, ya Rasulullah, apakah saya hanya dibunuh oleh orang-orang kafir ini, ditusuk, kena pedang, kena tombak, mati, masuk surga? Kata Nabi SAW, iya. Kata dia bakhin, indah sekali. Lalu Nabi SAW lepaskan pasukan. Rupanya dia masih pegang 2 butir kurma. Dia niat mau makan dulu. Pas sementara dia makan, dia pikir, kalau saya tunggu kurma ini masih lama. Dilempar sama dia, masuk medan perang sampai terbunuh. Emang itu target. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hanya memilih yang mati syahid ini orang yang paling ikhlas. Kalau teman-teman masuk medan perang, saya kayaknya nggak mau mati dulu. Nggak mati itu, tenang aja. Iya, karena yang mati itu yang mau mati. Dan selalu kata para ulama, dalam sejarah jihad, tahun 2 Hijriah perang Badar, tahun 3 Hijriah perang Uhud, perang Khandaq, ya. Di tahun 5 Hijriah perang Khaybar di awal tahun 6, kemudian Fathi Makkah tahun 8, kemudian perang Hunain, perang Tabuk. Kalau diakumulasi semua ini, jumlah orang mati syahid lebih sedikit daripada mujahidnya. Di perang Badar 314 pasukan muslim yang mati 60. Di perang Uhud 700 pasukan muslim yang mati cuma 70. Padahal bayangkan teman-teman, di saat itu pedang sama pedang. Kan orang lebih mudah mati ya, dibandingkan sekarang orang dari jauh tembak mungkin kena mungkin enggak. Tapi ini kalau depan mata, seperti dulu masa-masa penjajahan, ya kita melawan musuh, itu kan pedang sama pedang. Itu kematian 99% bisa. Tapi subhanallah yang meninggal lebih sedikit. Kenapa? Karena orang yang ikhlas saja yang Allah pilih. Memang dia mau betul-betul mati. Dia ingin mati. Nah itu targetnya. Ini poin nomor 3 yang penting. Dan kalau teman-teman sekalian kita berhasil masuk untuk memerangi atau mengalahkan satu wilayah non-muslim, atau kita membela wilayah Islam, ini berita gembira juga untuk para pejuang-pejuang kita dulu ya. Pejuang yang membuat Malaysia merdeka, yang membuat Indonesia merdeka, ini kedudukan mereka sangat luar biasa. Karena Ibnu Qayyim berkata begini, kurang lebih terjemahannya, tidak diragukan lagi bahwa siapapun yang berjihad dan menjadi penyebab tersebarnya Islam atau mempertahankan wilayah kaum muslimin, mereka akan panen pahala seluruh kebaikan atau amal soleh muslimin di wilayah tersebut, walaupun para mujahid itu sedang dalam rumah atau sudah meninggal dunia. Sekarang semua umat Islam di seluruh Malaysia ini, di seluruh Indonesia, itu dipanen pahalanya oleh para pejuang-pejuang kita dulu. Yang lawan Inggris di sini, yang lawan Belanda di Indonesia. Semua itu masjid yang dibangun, puasa Ramadan, haji, ini mereka panen semua. Kenapa? Karena mereka yang buat kita merdeka. Itu besarnya pahala luar biasa.
Saya waktu merenungi perkataan ini, saya pertemukan dengan bagaimana Umar bin Khattab itu di masa beliau dari tahun 13 sampai 23 Hijriah, 10 tahun beliau berkuasa. Kan Nabi SAW dari tahun 1 sampai tahun 11 Hijriah, Abu Bakar 11 sampai 13, Umar 13 sampai 23, Utsman itu 23 sampai 37, Ali 37 sampai 40. Di zaman Umar 10 tahun ini, teman-teman sekalian, di situ hampir setengah dunia dikuasai oleh umat Islam. Tahun 15 Hijriah, beliau kirim Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid menembus Persia, menembus negeri Syam. Takluklah Palestina. Yang dulu kan satu negara namanya Syam, sekarang 4 negara. Lebanon, Syria, Jordania dan Lebanon, Syria, Palestina dan Jordania. 4 negara ini dulu namanya negeri Syam. Takluk. Kemudian masuklah ekspansi Islam sampai ke Turki. Setelahnya nanti. Kemudian tahun 16 Hijriah beliau kirim pasukan dipimpin Sa'd bin Waqqas untuk menembus Persia. Wilayah timurnya Jazirah Arab. Irak, Iran, Afghanistan, sebagian besar wilayah Rusia. Itu takluk di tangan muslimin di masa itu. Tahun 20 Hijriah itu beliau utus Amr bin As untuk menembus baratnya Jazirah Arab. Mesir. Terbukalah Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko. Kemudian terus sampai sebagian Afrika menyebar. Berapa banyak pahala beliau ini. Gitu. Karena beliau yang kirim-kirim pasukan dan akhirnya masuk Islam semua itu. Seluruh wilayah ini akan dipanen pahalanya oleh Umar radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Kemudian orang yang mati syahid juga teman-teman sekalian dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, kata Nabi SAW, disyahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 perkara sekaligus. Yang pertama, yukfar lahu fi awwali daf'atin wa yara maq'adu minal jannah. Begitu dia mati, pertama darahnya netes, maka di saat itu akan diampuni semua dosanya serta akan diperlihatkan tempatnya di surga. Yang kedua, wa yujaru min adzabil qabr, akan diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga, wa ya'manu min fazalil akbar, akan diselamatkan dari ketakutan pada hari kiamat. Yang keempat, wa yudhu ala ra'si tajul wiqar. Nah, hari kiamat akan diberikan mahkota yang sangat indah, mahkota kemuliaan, al-yaqutatu minha khairu minad dunya wa ma fiha. Satu batu yakut permatanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kelima, wa yuzawwaju ithnataini wa sab'ina zawjatan min hurin in, dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan yang keenam, wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribih, dan dia akan memberikan syafaat 70 keluarganya. Tinggal tunjuk, kamu ikut saya. Yang penting dia muslim bisa ditunjuk. Itu luar biasa, 70 orang dia berkorban satu saja. Hampir semua sahabat yang pernah saya baca ceritanya, kisah tentang Abdullah bin Mas'ud, kisah tentang Ka'ab bin Malik, kisah beberapa sahabat Nabi yang Sa'd bin Ubadah, ya, Sa'd bin Ubadah dan Abdullah bin Mas'ud yang pernah saya dengar baca riwayatnya, yang riwayat sahih, waktu mereka sakit keras, istrinya sempat nangis, anak-anaknya sempat nangis. Waktu Nabi SAW tanya, kenapa kalian nangis? Mereka bilang apa? Bukan karena saat sakit, bukan karena Abdullah bin Mas'ud sakit, mereka mengatakan kami berharap agar Sa'd, ini keluarganya Sa'd, yang keluarganya Abdullah bin Mas'ud, dan kami berharap Abdullah mati bukan di sini tapi di medan perang supaya bisa berikan kami syafaat. Begitu mereka harapannya. Jadi mati syahid ini luar biasa, menyerupai target yang luar biasa. Dan sebagai penutup di poin ketiga tentang masalah bagaimana supaya amal jihad diterima selain ikhlas, selain berilmu, juga bagaimana menjadikan mati syahid sebagai target utamanya. Kalau ada yang mengatakan tapi kan nanti takut juga kalau kena pedang, kena senjata. Apa kata Nabi SAW? Berita gembira buat kita, diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Tirmidzi dengan sanad sahih, asy-syahidu la yajidu alimil qatli illa kama yajidu ahadukum alimil qarsah. Ketahuilah, seseorang dari kalian kalau mati, terbunuh mati syahid, tidak akan merasakan sakit kecuali hanya seperti cubitan saja. Sini bilang cubitan juga ya? Iya. Jadi seperti kita dicubit saja, begitu semua jenisnya. Mau kena bom, mau kena pedang, mau kena senjata sama. Cuma merasakan seperti itu saja, tidak lebih daripada itu. Yang keempat teman-teman, tidak boleh berkhianat. Kita harus jujur pada saat kita sedang berperang. Gak boleh teman-teman begitu masuk medan perang, lihat ada hartanya pasukan kafir langsung main ambil saja. Itu gak boleh. Dikumpulin, kasih panglima perang, nanti mereka akan bagi nantinya. Tidak boleh, namanya gulul. Tidak boleh berkhianat. Kemudian yang kelima, tidak boleh ingkar janji. Yang keenam, tidak boleh memutilasi. Ini sini juga bilang mutilasi ya. Ya. Ya, motong kuping, potong hidung, dicungkil, itu enggak boleh dalam Islam, mutilasi namanya. Yang ketujuh, tidak boleh membunuh anak-anak. Yang kedelapan, harus mengajak Islam. Bila mereka menolak,
baru mereka bayar jizyah. Jika mereka nolak, baru mereka diperangi. Semua ini masuk, 5 poin ini masuk dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, "Ugzu bismillahi fi sabilillah." Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangi semua orang yang kufur kepada Allah. Ugzu wala tagullu. Berperanglah tapi jangan berkhianat. Kemudian yang kedua, wala taqdiru, dan jangan kalian ingkar janji. Yang ketiga, wala tumathilu, jangan kalian mutilasi. Yang keempat, wala taqtul walidan, dan jangan kalian bunuh anak-anak kecil. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikina fad'uhum ila 3 khilal. Kalau kau bertemu dengan musuhmu orang-orang musyrik, maka tawarkan satu dari 3 hal dulu. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka menolak salah satu dari 3 ini, maka tahan tanganmu, jangan perangi mereka. Tsumma du'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kalau mereka terima Islam, maka ajak mereka supaya pindah ke wilayah kaum muslimin. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum lil muhajirin wa alaihim ma alaihim. Kalau mereka ikuti itu, maka mereka akan dapat apa yang didapatkan oleh para muhajirin. Ya, di antaranya teman-teman muhajirin itu, kalau misalnya ada peperangan terjadi, mereka tidak ikut. Ya, misalnya mereka tidak ikut, maka kalau pulang pasukan bawa harta rampasan perang, muhajirin bisa mendapatkan bagian dari harta rampasan perang itu. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika, fa in abau an yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Kalau mereka nolak untuk pindah ke wilayah muslimin, maka katakanlah mereka hukumnya mirip seperti orang-orang Arab Badui di padang pasir dari kalangan muslimin. Yajri alaihim hukmullahi alladhi yajri alal mu'minin. Mengalir pada mereka peraturan-peraturan Allah. Maksudnya tetap harus sholat, yang halal bisa dinikmati, yang haram harus ditinggalkan. Wala yakunu lahum fil ganimah wal fai, tapi mereka tidak bisa dapat harta rampasan perang karena tidak mau hijrah. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kaf anhum. Kalau mereka wala yakunu lahum ganimah. Baik. Fa in abau fas'alhumul jizyah. Kalau mereka nolak Islam, baru kalian tagih jizyah, upeti. Ini nanti pemerintah Islam sepakat sama pemerintah kafir bayar berapa per kepalanya. Nanti di saat itu akan ada kesepakatan. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kaf anhum. Kalau mereka terima itu, maka jangan perangi mereka. Fa in abau. Tapi kalau mereka menolak juga, tidak mau masuk Islam, ya, tidak mau bayar jizyah, fasta'in billahi wa qatilhum. Baru kau minta tolong kepada Allah, perangilah mereka. Yang ke-9, tidak boleh membunuh wanita. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ujidatil mar'atu maktula fi ba'di magazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i wasibyan. Ditemukan di beberapa peperangan Nabi SAW ada wanita yang terbunuh dari kalangan musuh. Maka Nabi SAW melarang untuk membunuh wanita dan juga anak kecil. Yang ke-10, menyebarkan keadilan serta menjauhi kerusakan. Jadi tidak boleh misalnya kita masuk ke satu wilayah lalu kita mengingatkan ini kan gereja Nasrani, bakar aja, nggak boleh. Nggak boleh rusak, nggak boleh tebang pohon tanpa sebab, nggak boleh bunuh hewan tanpa sebab, nggak boleh. Nggak boleh buat kerusakan. Nabi SAW melarang semua perbuatan tersebut. Ya, ini unik sekali tentang syarat-syarat dan adab berperang dalam Islam. Ya. Sebenarnya cukup banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini, tapi saya coba angkat sebuah kisah sebagai penutup dalam bab jihad. Kita akan pindah ke dakwah setelah ini, lalu kemudian sabar. Ada satu kisah unik terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengutus satu panglima perang namanya Qatadah. Qatadah ini orangnya sangat mahir, sampai ahli sejarah Islam mengatakan kalau ada kembarnya Khalid bin Walid, Qatadah. Karena tidak pernah kalah dalam medan perang, orangnya pemberani, gitu kan? Dia yang banyak membawa pasukan muslimin menyerang wilayah-wilayah orang non-muslim. Intinya, satu hari pernah Qatadah menyerang satu wilayah namanya Samura di wilayah Persia sana. Tapi uniknya Qatadah tidak menawarkan Islam, jizyah dan lalu peperangan. Qatadah langsung mengepung lalu menyerang mereka sehingga mereka kalah. Ada satu utusan waktu itu, satu wilayah itu semuanya dikuasai oleh para raja-raja mereka itu penyihir. Selain raja juga penyihir mereka. Maka mereka dengar
Kalau umat Islam ini punya peraturan dalam syariat mereka, kalau mau memerangi satu wilayah harus tawarkan Islam dulu, kalau menolak baru kemudian jizyah, kalau menolak baru kemudian diperangi. Tapi ini kan kita diperangi langsung. Lalu mereka cari satu orang di wilayah itu yang bisa bahasa Arab, disuruh datang ke negeri Syam, di Damaskus tepatnya ibu kota dinasti Umayyah pada saat itu, untuk meminta keadilan. Subhanallah, datang orang itu. 2 bulan perjalanan dari Samura ke sana, ketemu sama Umar bin Abdul Aziz. Dan uniknya waktu dia ketemu, dia gak tahu. Dia masuk ke sebuah masjid, lalu dia bilang, di mana caranya saya mau ketemu sama raja yang terhormat Umar bin Abdul Aziz? Kata seorang muslim di masjid itu, kalau kau mau ketemu, saya perlihatkan. Diajak ke sebelah masjid, ada satu rumah dari tanah liat, tanah biasa, bukan bangunan yang mewah. Ada satu orang yang jenggotnya sudah putih, dia lagi membetulkan dindingnya yang rusak. Kemudian dilihat, lalu orang muslim ini mengatakan, itu raja kami Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang, raja kalian tidak ada pengawal, tidak punya istana. Dia bilang, tidak ada. Tapi kau akan temukan keadilan. Lalu dia sampaikan, saya datang dari negeri jauh, dari Samura, negeri kami diserang oleh panglima perang Anda namanya Qatada, tanpa kami ditawarkan Islam, tanpa kami ditawarkan jizyah, tiba-tiba kami diperangi. Umar bin Abdul Aziz mengambil sebuah kertas, kulit dari pada saat itu, tulis dari Umar bin Abdul Aziz, Amir Mukminin, kepada panglima perang Qatada, sekaligus hakim yang ditunjuk di Samura pada saat itu, tapi tidak disebutkan namanya dalam buku ini. Kemudian dikatakan bahwa lihatlah perkara penduduk Samura. Kalau memang betul apa yang dikeluhkan oleh mereka, maka keluarkan pasukan muslimin dari wilayah Samura, kemudian tawarkan mereka kembali Islam, baru kemudian jizyah. Kalau mereka tolak baru kalian perangi. Distempel pakai cincinnya, kemudian disuruh bawa kertas ini. Orang itu nggak percaya. Ini mau dikasih ke siapa? Kasih ke hakim dan panglima Qatada. Ini panglima perang yang sangat ditakuti pada saat itu. Orang ini karena dia lihat keajaiban itu, dia bawa surat itu. Dan sebelum dia tinggalkan negeri Syam, dia sempat masuk Islam orang itu karena suka dengan Islam. Dia pergi ke sana, lalu kemudian dia bawa kertas itu, kulit itu, tanpa dia percaya. Ini benar gak sih akan terjadi? Masa pasukan Islam disuruh keluar setelah menguasai wilayah? Lalu surat itu dikasih kepada hakim. Hakim membaca, melihat ada stempelnya raja pada saat itu Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bilang, dipanggil semua muslimin, kumpul di masjid. Ada masjid sudah dibangun pada saat itu. Kemudian dipanggillah raja-raja penguasa Samura dari penyihir-penyihir itu, dan Qatada didatangkan. Lalu kemudian mulailah hakim bertanya, wahai Qatada, ada surat datang dari Amir Mukminin menunjukkan informasi bahwasanya Anda menyerang wilayah ini tanpa menawarkan Islam, jizyah, kemudian Anda tiba-tiba perangi. Apa benar? Maka kata mereka, benar. Kata si Qatada, betul. Kenapa Anda lakukan itu? Karena saya melihat Samura ini wilayah terbesar di wilayah ini. Kalau saya taklukkan, semua yang lain takluk. Ditanya, kata hakim sebentar, ditanya para penyihir-penyihir, apakah kalian merasa seperti itu? Dia bilang, iya, kami yang mengutus anak muda yang bertemu dengan raja Anda. Dan memang kami enggak ditawarkan Islam, dan ditawarkan jizyah, lalu kami diperangi. Lalu kata hakimnya apa? Disebutkan dalam buku-buku sejarah, hakimnya ini orangnya kecil sekali badannya. Qatada seorang yang sangat kekar. Dia berdiri, hakim lalu mengatakan, saya putuskan semua pasukan muslimin wajib keluar dari wilayah ini. Keluar semua. Laki-laki, perempuan, semua pasukan keluar. Berada di perbatasan, tawarkan dulu mereka Islam. Setelah itu kalau mereka tolak jizyah, setelah itu baru kita perangi. Waktu diputuskan itu, raja-raja yang penyihir ini tidak percaya. Benar gak ini? Pasukan sudah berkuasa, terus tiba-tiba mau keluar, ini gak mungkin. Tapi mereka heran mendengar suara unta, suara domba, semua pasukan Islam akan keluar. Maka para penyihir-penyihir itu datang mengatakan pada hakim, apa benar kalian akan keluar? Iya, ini peraturan agama kami. Maka pada saat itu semuanya masuk Islam. Satu Samura itu masuk Islam, kisahnya karena panglima ini. Itu luar biasa bagaimana hukum Islam datang dengan keadilan. Nah, ini jihad yang sebenarnya. Ini cuma sebagian kecil teman-teman. Kita kalau mau bahas jihad ini mungkin 1 minggu, 1 pekan gak habis ini. Gitu kan? Ini cuma sebagian kecil dari ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari masalah jihad itu. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, masalah dakwah. Dakwah juga adalah profesi para nabi-nabi dan rasul. Ini mulia sekali. Setiap muslim dianjurkan untuk menjadi dai. Semua anda ini laki-laki perempuan dianjurkan jadi dai. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat.
Anda sudah tahu tentang keutamaan sholat, satu hadis sampaikan. Ketahui tentang keutamaan puasa, sampaikan. Kita disuruh semua jadi da'i. Dalam Islam tidak boleh teman-teman sekalian kita ini selamat sendirian, gak boleh. Gak boleh antum sendiri semua selamat. Sudahlah, saya gak usah campur, orang itu gak sholat, terserah, gak bisa. Harus antum luruskan dia, nasihatin dia. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, pernah Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk menghukum satu negeri. Harus hancur negeri itu. Lalu Jibril menemukan di wilayah itu ada satu orang saleh. Jibril kembali lalu mengatakan, ya Allah, ada hambamu fulan, orang saleh. Apa kata Allah SWT? Mulailah siksaanmu pada orang itu. Orang saleh itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Tidak pernah berdakwah orang ini. Dia mau selamat sendiri. Tetangganya nggak sholat, si fulan keluarganya nggak puasa, biarin aja. Nggak bisa. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini butuh ilmu dan dakwah. Kita mendakwakan itu. Ya. Tetapi keringanan yang Allah berikan teman-teman, amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama. Kalau antum sudah pernah sampaikan sekali aja, saudaraku sholat ya karena itu wajib. Sekali aja sudah cukup, gak apa-apa. Kewajiban sudah gugur. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 sunnah. Tapi jangan sama sekali gak pernah berdakwah. Harus sampaikan, gitu kan? Karena ini adalah bagian daripada ibadah yang harus dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor ya 41. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat 33-nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang memiliki perkataan yang lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, kemudian dia sibuk beramal saleh dan dia mengatakan engkau adalah seorang muslim. Dan kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, pada saat beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib menyerang benteng Naim, benteng pertama di Khaybar. Ada 9 benteng Yahudi di Khaybar yang Nabi serang. Benteng pertama namanya benteng Naim itu selama 43 hari Nabi kepung gak pernah berhasil. Ya, belum berhasil. Maka Nabi SAW mengatakan di malam harinya, besok saya akan kasih bendera dan orang ini akan memenangkan peperangan. Dia mencintai Allah dan Rasul, Allah dan Rasul juga mencintai dia. Maka besoknya kata Nabi SAW, mana Ali bin Abi Thalib? Ali waktu itu matanya lagi sakit. Maka kata para sahabatnya, Rasulullah matanya lagi sakit. Kata Nabi SAW, panggil dia. Dipanggil, kemudian Nabi ludahin matanya. Ini ludah Nabi ya. Jadi bukan ludah semua orang gitu ya. Jadi Nabi SAW ludahin, ini sebagai mukjizat, sembuh matanya. Lalu Nabi SAW bilang kepada Ali, ini nasihatnya. Kata Ali, umfudh ya, ala rislik. Jalanlah kamu perlahan-lahan bawa pasukan menuju ke benteng musuh, hatta tanzila bisahatihim. Sampai kau berada di lokasi mereka. Thumma du'u minal Islam. Panggil mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan sampaikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam Islam itu. Wallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am. Ketahuilah kalau ada orang yang menjadi penyebab dia mendapatkan hidayah karenamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Kemudian juga kata Nabi SAW keutamaan dakwah dalam hadis riwayat Muslim, man da'ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang memanggil pada kebenaran, kebaikan, dia dakwakan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi kita punya keutamaan, punya kewajiban untuk mendakwakan, dan kalau kita mendakwakan maka semenjak orang itu ikutin kita akan dapat pahalanya. Jadi ini bagian daripada dakwah. Ya, jadi jihad punya perintah yang sangat besar dan keutamaan besar, dakwah pun sama. Dan agar dakwah itu bisa berjalan teman-teman sekalian, kita harus ikhlas juga sama tadi ya, karena Allah SWT tidak ada niatnya hanya untuk dipuji misalnya, ya hanya untuk popularitas dan yang sejenisnya. Ya, karena hadis tadi sudah kita sebutkan, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Yang kedua, ilmu yang cukup dan berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah atau para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena memang mereka yang hidup di masa Nabi SAW, mereka yang melihat wahyu turun, maka mereka yang lebih faham. Karena semua sekarang kelompok-kelompok Islam menisbatkan diri, saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, semua begitu. Tapi tidak diikuti dengan sesuai dengan pemahaman para
sahabat sehingga mereka menafsirkan semua mereka sendiri, padahal para sahabat sudah menyampaikan dan turun-temurun menyampaikan tentang ilmu agama itu sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, berdakwah pada jalan Allah adalah kedudukan yang mulia, tertinggi dan utama, dan ini tidak didapatkan kecuali dengan ilmu yang cukup dan juga benar. Maka kesempurnaan dakwah dengan kesempurnaan ilmu. Jadi kita harus memiliki keikhlasan dan juga memiliki ilmu yang cukup, dan harus kita mengikuti para sahabat Nabi. Saya akan menukil di sini sebagai penutup dalam masalah dakwah, karena ini juga kalau mau dibahas cukup panjang, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, maka Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang terbaik, sehingga ia memilihnya menjadi utusan dan pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya setelah Muhammad SAW, maka ia menemukan hati para sahabatnya adalah hati-hati yang terbaik, sehingga ia pun Allah memilih mereka menjadi para pendukungnya yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka dipandang baik oleh Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka dipandang buruk juga oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud juga berkata, dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam statement yang lain, bila seseorang dari kalian ingin meneladani seseorang, maka hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah meninggal dunia, karena orang yang masih hidup tidak terjamin ia terhindar dari fitnah, dan sebaik-baik tauladan adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, karena mereka adalah manusia yang paling mulia jiwanya dan paling dalam ilmunya. Terbukti Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menjadi pendamping nabinya dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah mereka juga hak-hak mereka, dan berpegang teguhlah pada petunjuk-petunjuk mereka, karena mereka di atas jalan yang benar. Cukuplah sabda Nabi SAW, akan terpecah Yahudi dan Nasrani menjadi 71 golongan, dan umatku 73 golongan, semuanya akan masuk neraka dulu. Umat Muhammad SAW akan terpecah menjadi 73, semuanya masuk neraka, tapi nanti masuk surga. Cuma dibersihkan dulu neraka, kecuali satu, tanpa lewat neraka. Maka sahabat sudah tanya pada saat itu, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau mengatakan, maka ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti apa yang aku contohkan dan juga dicontohkan oleh para sahabatku. Jadi memang kita harus kembali kepada mereka. Ini generasi emas. Para tabi'in yang melanjutkan estafet ini, mereka menukil perkataan para sahabat. Para tabi'in menukil daripada tabi'in. Begitu seterusnya sampai ulama-ulama kita di masa sekarang, mereka akan terus menukil dari perkataan-perkataan orang-orang yang mulia, dan itulah yang benar. Yang ketiga, harus terus belajar teman-teman sekalian dan menerima saran dan juga masukan. Ini penting sekali bagi penuntut ilmu. Tidak ada kata-kata cukup dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Tidak ada kata-kata cukup. Kalau pernah dengar nama ini, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid utamanya Abu Hanifah. Abu Yusuf ini semasa dengan Imam Syafi'i, semasa dengan Imam Ahmad, tapi dia dikenal sebagai gurunya bahkan. Karena beliau adalah murid utamanya Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Tahun itulah lahir Imam Syafi'i. Dan Imam Malik meninggal di tahun 179. Ini semasa dengan Imam Abu Yusuf ini ya. Abu Yusuf ini saking cintanya sama ilmu, di saat beliau pernah hidup, beliau pernah berselisih pendapat dengan satu temannya tentang masalah sebuah hukum dalam bab warisan. Setelah berpisah, temannya sudah pulang, sudah pergi jauh, dia tidak tahu kemana. Waktu itu tidak ada handphone kayak kita sekarang, tidak ada media bisa komunikasi. Abu Yusuf tiba-tiba berpikir orang ini benar, temannya itu benar. Tapi dia bagaimana caranya kontak orang ini? Jauh, tidak tahu di mana, tidak ada alat komunikasi. Sampai Abu Yusuf sakit keras. Waktu beliau sudah mau meninggal dunia, tiba-tiba orang itu dengar rupanya, lalu dia datang. Begitu lihat masuk ke pintu, Abu Yusuf tersenyum, lalu mengatakan, alhamdulillah kamu datang. Tolong ya, jelaskan kepada saya dalil-dalil yang dulu kita berselisih pendapat dalam bab warisan. Sudah diranjang kematian. Lalu kata temannya, wahai Abu Yusuf, syahadat, kamu sudah mau meninggal, ya sakit keras. Maka dia mengatakan, saya sudah syahadat. Demi Allah, saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu, lebih saya sukai daripada saya meninggal dalam keadaan saya jahil. Temannya ajarkan, dia hafal dalil. Kata temannya, baru saja saya berdiri, pamit keluar, pas depan pintu, terdengar suara tangisan keluarganya, meninggal. Akhir hidupnya masih belajar. Ada satu penyakit yang terjadi di kalangan para duat, dan ini penting sekali. Kalau antum sudah terjun ke jalan dakwah, tentu dengan belajar yang banyak, akhirnya jadi punya ilmu, sampaikan apa yang anda ketahui.
Maka ini teman-teman sekalian, kadang-kadang syaitan masuk ke dalam diri kita dengan bab gurur, bangga, dan merasa gengsi. Ya, sini bilang gengsi juga ya. Jadi dia merasa malu kalau dia harus memperbaiki kesalahan. Di Indonesia orang bilang gengsi ya. Nah, biasanya ada masalah ini dalam dai-dai ini. Mereka menyampaikan satu statement, mereka salah. Tapi untuk ego juga bisa. Jadi dia disuruh perbaiki tidak mau. Minta maaf nggak mau, ini keliru. Kita kalau lihat para imam-imam kita, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka pasti punya qaul qadim dan qaul jadid. Perkataan lama, perkataan baru. Kadang-kadang ada fatwa yang disampaikan pada beberapa tahun yang lalu dianggap benar, sekarang ternyata salah, diperbaiki. Dan itu biasa. Harusnya kita selalu membuka diri teman-teman. Penuntut ilmu yang ikhlas itu pasti bisa menerima masukan. Bisa menerima masukan. Kalau dia temukan pendapat yang lebih benar, maka dia akan dengarkan. Abu Hurairah pernah taubat dari satu fatwa yang beliau sampaikan tentang perkara seorang wanita yang berzina. Ya, setelah dia sampaikan, Abu Hurairah mengatakan tidak ada taubat bagimu. Lalu kemudian orang itu menangis ya. Lalu terdengar oleh Nabi SAW, Nabi SAW tegur Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah minta maaf dan kemudian memperbaiki fatwanya. Dan itu terjadi juga di zaman Umar bin Khattab, terjadi di zaman tabi'in, tabi'in, mereka banyak memperbaiki. Ini penting sekali, sehingga kita tidak menutup diri untuk selalu menerima masukan orang lain, dan pada saat ada dalil lebih kuat, kita akan selalu mengerjakan. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang masalah dakwah. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, kita masuk ke masalah sabar dan kita kolaborasikan dengan masalah kedua, jihad dan dakwah tadi. Sabar ini teman-teman, jadi kita perlu garis bawahi sebuah poin dulu. Saya punya seorang sahabat dekat, beliau sudah profesor dalam ilmu hadis, Profesor Dr. Ziyad Abadi, hafizahullah. Beliau mengajar di Universitas Yarmouk di Jordan, di Amman. Pada saat kemarin baru datang di Jakarta, beliau mengatakan satu kalimat bijak yang menarik buat saya. Beliau sempat bilang begini sama saya, sebab saya sempat ganti nomor telepon, kemudian dia mengatakan kepada saya, Ustadz Khalid kemana saja, dalam bahasa terjemahnya, kemana saja, saya sempat prihatin, ada apa-apa? Memang saya ganti nomor telepon karena nomor saya sudah terlalu menyebar, maka saya ganti karena terlalu banyak yang masuk, saya juga kadang-kadang tidak enak, risih kalau tidak menjawabnya. Dia bilang, oh saya termasuk orang yang prihatin dan peduli, dan termasuk mencintai kamu karena Allah, dan begitu banyak orang yang juga mencintai kamu karena Allah. Dia ngomong gitu. Lalu saya bilang, alhamdulillah, saya mau minta maaf bukan sengaja, tapi saya bilang dari satu sisi banyak juga orang yang benci, orang tidak suka dengan dakwah dan segala macam, walaupun kita sudah sampaikan dengan baik. Dia bilang, ya Ustadz Khalid, dia bilang sama saya begitu, terjemahnya kurang lebih, dia bilang, Ustadz Khalid, pasti akan berimbang antara orang yang menerima dakwah dengan orang yang menolak dakwah. Berimbang. Ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang ahli maksiat. Nah, dari sini kita poin, lihat dulu kita kembali ke kehidupan Nabi SAW. Di masa Nabi SAW itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama ada orang kafir. Tadi sudah kita sebutkan 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. Dan Nabi SAW sudah ajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan mereka. Selama orang-orang kafir ini tidak mengganggu Islam, maka kita tidak akan pernah memerangi mereka. Ya, dan tidak ada dalam Islam kita disuruh paksa mereka masuk Islam. Allah berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Gak boleh kita paksa mereka. Kamu harus masuk Islam. Ini kan Malaysia atau Indonesia mayoritas Muslim. Gak bisa. Tawarin Islam dia mau, silakan, tidak mau ya sudah. Itu yang diajarkan Nabi SAW bermuamalah dengan orang kafir. Tapi kalau kapan mereka sudah menjadi kafir harbi, orang kafir yang keluar untuk memerangi Islam, seperti orang-orang Quraisy keluar pada saat ingin menyerang, mengajak muslimin perang di Badar atau perang di Uhud, maka Nabi SAW hadapi dengan peperangan, dengan adab-adab tadi yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, ada orang-orang munafik. Nah ini di zaman Nabi ada ini. Tahu pimpinannya siapa namanya? Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Ini pimpinan orang munafik. Allah turunkan surah, namakan surah nomor 62, surah Al-Munafikun. Supaya kita tahu teman-teman, ini namanya nama Islam, pakaiannya pakaian Islam, tapi setiap kali ada Islam, dia yang paling pertama memerangi Islam itu. Di semua negara ada, semua zaman ada, karena di zaman Nabi ada. Nah kita harus pelajari bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka ini. Dan umumnya gangguan-gangguan paling banyak datang dari 2 ini, orang kafir sama orang munafik. Jadi biar namanya Muhammad, namanya Ahmad, jangan terpengaruh dengan nama. Lihat, dia benci gak sama Islam? Kalau dia benci sama Islam, benci sama dakwah, ini jadi tanda tanya ini.
Karena itu yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi ajak ayo perang, ngapain pergi perang? Panas-panas, mereka nolak, gitu kan? Golongan yang ketiga adalah ahli-ahli maksiat. Ini dikenal dengan usatul mukminin. Jadi walaupun presiden, raja negara Islam, alim ulama, hafid Quran, semua menterinya hafid Quran, tetap akan ada pelaku dosa. Ini faktanya. Karena di zaman Nabi ada pezina, di zaman Nabi ada peminum khamar, di zaman Nabi ada pencuri, ditegakkan hukum. Ada yang dirajam karena berzina, ada yang dipotong tangannya karena mencuri, ada, gitu kan? Ini akan ada. Ada golongan yang keempat, ini adalah orang-orang mukmin yang shadiq, yang jujur dengan imannya. Nah, tapi di zaman Nabi, golongan keempat ini yang mendominasi. Mereka yang mengatur semua peraturan-peraturan sehingga orang kafir, orang munafik, orang ahli maksiat ini tidak akan leluasa untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, ini yang terjadi. Nah, gangguan-gangguan ini pasti datang. Apakah dalam jihad ataupun dalam dakwah. Nah, di saat itu kita butuh sabar. Apa itu sabar, teman-teman sekalian? Sabar itu bukan elus dada lalu duduk manis. Ya. Sabar itu menerima ketentuan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ini definisinya. Misal, antum tidur malam hari sebentar, sehat. Bangun besok subuh, flu tiba-tiba. Demam, sakit. Gimana? Sabar. Terima dulu itu keputusan Allah, jangan berkeluh kesah, kemudian ikhtiar cari jalan keluar, minum obat, itu namanya sabar. Jangan duduk kemudian tidak ikhtiar, tidak. Itu keliru. Ini penting sekali untuk digarisbawahi definisi sabar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan padanya, maka tadawu ya ibadallah, berobat wahai hamba-hamba Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghardik dan memarahi sebagian orang selepas sholat Jumat duduk di masjid. Lalu Umar tanya, kenapa kalian di sini? Oh, kami menunggu rezeki dari Allah. Lalu Umar menghardik mereka, menyalahkan mereka sambil mengatakan, kenapa kalian tinggal dalam masjid ini dan kalian tidak ikhtiar cari rezeki keluar? Sementara kalian sudah tahu Allah tidak mungkin menakdirkan emas turun ya dengan hujan bersama dengan air dari langit. Maka itu dihardik, gitu kan? Oleh karena itu kita harus paham masalah sabar. Makin besar kadar pahala yang kita dapatkan dari satu tadi jihad, kita sudah dengar banyak sekali keutamanya. Dakwah juga punya keutamaan. Maka makin besar ujiannya. Itu pasti terjadi, ya. Jadi jangan kita berpikir saya sudah bertutur kata yang baik, saya sudah santun, kok kenapa masih ada orang yang serang saya, tidak suka? Itu pasti terjadi. Sunnatullah, ya kan? Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, maka tidak seru kehidupan. Ya. Kalau semuanya baik-baik saja, kita bosan hidup. Harus ada tantangannya. Nah, di situ kita butuh kesabaran. Dalam bab jihad, kita butuh sabar. Sabar apa? Sabar meninggalkan keluarga, sabar meninggalkan pekerjaan, sabar mungkin beberapa hari nggak bisa mandi, mungkin sabar menghadapi musuh, itu butuh kesabaran. Tapi makin besar ujiannya, makin besar pahalanya. Begitu juga dengan dakwah. Kita harus menyampaikan dengan baik, dengan santun, dengan benar. Tetap ada orang yang tidak suka, itu benar terjadi. Karena di masa Nabi SAW begitu. Ya. Nabi sendiri itu difitnah istrinya beliau sama Abdullah bin Abi Salul tadi. Kisah ifk. Kalau Aisyah berzina sama Safwan. Coba bayangkan. Gosip ini. Tidak benar. Tapi dia sebarin isu tersebar satu Madinah. Kalau Aisyah mukminin berzina dengan Safwan. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar mengatakan, kenapa ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang istriku dan sahabatku. Dan aku tidak tahu dari mereka kecuali kebaikan. Tapi sudah tersebar. Ya, akhirnya Allah turunkan surah An-Nur membela Nabi SAW dan Aisyah. Ya, sampai Aisyah mendapatkan julukan wanita yang dibela dari langit, gitu kan. Tapi ini terjadi. Pernah di salah satu peperangan Nabi SAW, pada saat itu beliau kehilangan unta. Untanya hilang. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, coba cari unta saya. Kebetulan kemah Nabi SAW dengan kemah ada satu orang dari Madinah, orang sahabat dari Ansar, orang yang mukmin, itu kebetulan kemahnya di sebelah Nabi. Dia pemilik kemah. Dia lagi ada di kemahnya Nabi. Gitu kan? Kemudian di kemah sebelah ini ada satu orang munafik yang bilang waktu dia dengar berita itu, masa ini yang mengaku sebagai Nabi, ya kemudian untanya aja hilang, dia nggak tahu di mana. Dia sebarin isu hanya untuk menjatuhkan citra dan martabat Nabi. Maka orang-orang semua diam. Waktu pemilik dan Umar dan Nabi SAW mengatakan,
telah sampai kepadaku wahyu sekarang. Ada orang yang mengatakan di antara kalian, tapi Nabi adabnya nggak menyebutkan siapa orang itu. Ada orang yang mengatakan, masa ini Nabi tapi untanya aja tidak tahu di mana? Ketahuilah, saya manusia biasa. Dan telah turun wahyu sekarang memberitahukan untaku ada di mana. Untaku ada di lembah fulan, pergilah dan ambil untaku di sana. Maka mereka temukan unta itu. Pemilik kemah tadi ini yang ada di kemah Nabi, dia kembali. Lalu teman-temannya ceritakan, tadi di sini kemah ini ada yang ngomong, masa itu Nabi, kemudian dia untanya aja nggak tahu. Kata orang itu, maha suci Allah. Baru saja Nabi SAW sebutkan tadi, ada yang menyebutkan itu. Ini orangnya. Lalu kemudian dipukulin orang itu. Orang munafik itu. Tapi begitu luar biasa mereka sakitin Nabi. Jadi jangan heran teman-teman. Antum kalau makin dikenal, ya makin tahu, makin menyebarin dakwah, makin berjihad, makin banyak ujiannya. Emang begitu. Ada saja orang yang tidak suka. Saya pernah punya pengalaman pribadi di masalah mendengarkan tilawah Imam Haram Mekah. Kadang-kadang di waktu-waktu senggang untuk menambah keimanan, mencas lagi kembali, saya dengarkan tilawah mereka, terutama sholat subuh. Sholat subuh itu biasa tilawahnya lebih khusyuk, ya. Maka saya dengarkan Dr. Abdullah Juhani, hafizahullah, salah satu imam Masjid Haram yang suaranya bagus. Saya dengarkan mungkin sekitar 23 menit, setelah hampir setengah jam. Setelah dengar di YouTube, saya nggak perhatikan masalah jempol ya, ada atas ada bawah ya. Saya cuman dengar tilawahnya. Dan ini hanya proses sholat subuh ya. Dari Allahu Akbar, baca Al-Fatih, baca surah, ruku, sujud, salam. Habis itu. Habis selesai, saya mau tutup, saya lihat ada orang yang jempol bawah. Ada orang yang pencet dislike. Coba bayangkan. Artinya baca Al-Quran. Ada orang, untuk apa dia masuk ke channel itu? Hanya untuk dislike? Kan gitu. Tapi ada saja orang begitu. Nah di sini butuh kesabaran. Antum harus tahu, dengan sabar itu, dalam berdakwah, dalam berjihad, ya itu akan mendatangkan pahala ekstra. Akan mendatangkan pahala ekstra. Tidak ada satupun di antara nabi-nabi teman-teman sekalian kecuali ditolak oleh kaumnya. Ada penolaknya. Tidak ada satupun. Ya, itu kisahnya berurut dalam surah Al-A'raf, kisah Nabi Nuh alaihissalam, ayat 59 sampai 64. Semua kaumnya menolak. Mayoritasnya 950 tahun Nabi Nuh berdakwah ditolak. Istrinya tolak, anaknya tolak. Ujian. Tapi Nabi Nuh sabar, tetap mendakwahi mereka, gitu kan? Dan tidak berhenti dalam berdakwah. Jangan ada gangguan dalam dakwah, gangguan dari jihad lalu antum berhenti. Enggak, tetap berdakwah, sampaikan kebenaran itu. Allah punya cara memberikan kemenangan. Setelahnya ayat 65 sampai 72 Allah ceritakan tentang Nabi Hud alaihissalam. Ditolak juga oleh kaum 'Ad. Lalu Allah binasakan kaum 'Ad sebagaimana Allah binasakan kaumnya Nabi Nuh, lalu Allah selamatkan orang beriman. Ayat setelahnya 73 sampai 79 kisah tentang Nabi Saleh. Kaumnya kaum Tsamud juga menolak sama. Yang mereka bunuh unta Nabi Saleh. Ya kemudian Allah binasakan, Allah selamatkan Nabi Saleh. Setelahnya ayat 80 sampai 84 semua dalam surah Al-A'raf. 80 sampai 84 kisah Nabi Lut alaihissalam. Kaum yang buat homoseksual diingatkan tidak mau dengar. Yang beriman selamat, yang kafir dibinasakan. Begitu juga selanjutnya ayat 85 sampai 93 Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian ayat 103 sampai 136 Nabi Musa alaihissalam. Begitu seterusnya. Umumnya cerita para nabi-nabi ini semuanya butuh kesabaran, ditolak oleh kaumnya. Teman-teman sudah tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah 13 tahun teman-teman sekalian. Coba gini, bayangkan kalau kita di posisi Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh Mekah. Nasabnya itu terkenal orang yang paling suci nasabnya. Nasabnya Nabi Muhammad SAW terkenal di Mekah itu orang yang kaya, orang yang terpercaya, orang yang tampan, secara fisik sempurna. Sampai dapat julukan dari orang Mekah, As-Sadiqul Amin. Orang yang terpercaya dan paling jujur. Ya. Sampai pernah mereka berselisih pendapat tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad setelah mereka renovasi Mekah. Beribut suku-suku ini, mereka ingin saling bunuh-membunuh. Sukunya Umar bin Khattab, sukunya Abu Bakar, sukunya Uthman, semua ini, tapi bukan mereka-mereka ini, tapi suku mereka ya. Pada saat Hajar Aswad mau ditaruh, mereka sembeli domba, lalu mereka celupkan tangannya di darah, lalu mereka angkat. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad selain kami akan tumpah darah. Begitu, ribut. Akhirnya ditanya orang tua yang paling bijak di sana dari Quraisy yang sudah tua, ditanya, kira-kira bagaimana? Mereka bilang,
Kalau kalian setuju dengan keputusan saya, maka ikuti. Mereka bilang, baik, kami setuju. Daripada kami berperang. Kata orang tua itu, saya sarankan siapa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, pintu utamanya kota Mekah, kita jadikan dia sebagai hakim. Mereka bilang, baik, kita setuju semuanya. Semua mata menuju ke pintu itu. Yang masuk Nabi Muhammad SAW. Ini belum jadi nabi ya. Belum jadi nabi. Serentak semuanya bilang, As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin 2 kali. Radina. Orang yang jujur dan terpercaya, orang yang jujur dan terpercaya, kami sudah ridho. Maka Nabi Muhammad SAW akhirnya menengahi mereka. Jadi jalur nasabnya bagus. Orangnya terpercaya. Orangnya kaya. Nabi Muhammad SAW itu umur 8 tahun setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal, mulai tinggal sama pamannya Abu Talib, dan selama 13 tahun ke depan, 8 tahun sampai umur 21 tahun beliau mengembala domba. Dan mengembala domba itu pekerjaan untuk punya income. Sehingga beliau bantu pamannya Abu Talib. Jadi sudah punya income dari umur 8 tahun. Beliau orang mampu. Umur 25 tahun untuk menikah, umur 21 tahun sampai umur 40 tahun. 19 tahun beliau jadi saudagar, jadi pengusaha. Gitu kan? Dan umur 25 tahun untuk beliau menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta berpunuk besar. Ini mahar dikasih. Nabi SAW itu orang mampu, bukan orang tidak mampu. Gitu kan? Jadi beliau sempurna semuanya. Tapi subhanallah pada saat dinobatkan jadi Nabi, yang paling pertama menolak Abu Lahab, pamannya sendiri. Dan bukan cuma menolak, Abu Lahab ini besannya Nabi. Saya tahu di sini bilang apa besan? Kalau anak sama anak menikah. Iya sama. Anaknya ya sama ya. Anaknya Abu Lahab itu laki-laki menikah sama anaknya Nabi perempuan. Abu Lahab suruh ceraikan. Jadi janda anak Nabi. Cuma luar biasa gitu. Bencinya. Dia sama istrinya yang taruh banyak duri-duri di jalan. Waktu Nabi SAW merasa sudah nggak mungkin lagi berdakwah di Mekah, beliau pergi ke kota Taif. Jalan kaki. Kalau sekarang aja pakai mobil, itu bisa 1 jam sampai 1,5 jam sampai ke atas. Ini beliau jalan kaki. Abu Lahab duluan ke sana. Nyampaikan nanti akan ada ponakan saya, dia pendusta, dia begini dan dia akan percaya. Jadi ditolak dakwah Nabi. Bukan cuma ditolak ya. Pemimpin Taif mengatakan siapapun penduduk Taif yang di bawah naungan saya, kata rajanya Taif, lempar kakinya Muhammad. Jadi mereka semua pegang batu sambil lempar. Setiap kaki Nabi yang diangkat lempar batu. Sampai berluka-luka berdarah-darah, lalu beliau dikeluarkan dari pintu gerbang Taif. Waktu itu sudah serba salah. Di Taif ditolak, di Mekah juga ditolak. Nabi tidak tahu harus kemana. Maka Nabi duduk di bawah sebuah pohon, lalu beliau mengatakan, Ya Allah, kemanakah arah hidupku engkau arahkan? Kepada masa depan yang belum jelaskah? Atau musuh yang engkau tidak tahu mereka akan membunuhku atau tidak? Tetapi kalau engkau tidak marah padaku ya Allah, maka aku pun ridho. Aku akan sabar. Maka Jibril datang lalu mengatakan, Hai Muhammad, sekarang turun bersamaku, khusus malaikat yang mengurus semua gunung di muka bumi ini. Kalau kau mau perintahkan dia. Gunung Mekah sama gunung Taif disatukan. Habis ceritanya kota ini. Dan dakwamu akan tersebar. Atau kau bersabar, lalu dakwamu tersebar. Kata Nabi SAW, aku bersabar. Semoga saja dari keturunan mereka nanti akan datang orang-orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah, doa ini diijabah sama Allah. Dari Abu Jahal ada Ikrimah bin Abi Jahal. Sahabat yang mulia beriman pada saat pembebasan kota Mekah dan mati syahid di perang Yarmuk. Kemudian dari Umayyah bin Khalaf ada Safwan juga beriman. Dari Al-Walid lahir Khalid bin Walid. Tokoh-tokoh Mekah lahir dari mereka. Abu Sufyan tadinya benci Islam, masuk Islam. Anaknya jadi pemimpin muslimin. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian anak perempuannya Ummu Habibah menikah dengan Nabi SAW. Dari kota Taif lahir keluar Abdurrahman ibn Sahr, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa bagaimana cobaan datang, tapi beliau bersabar. Beliau bersabar. Dan ini penting teman-teman sekalian. Jadi yakinilah setiap kita hidup akan ada ujian datang. Makin kuat iman kita makin besar ujian. Tapi kata Nabi SAW, Allah tidak akan menguji hambanya melampaui kapasitasnya. Pasti kita mampu melaluinya. Dan Allah akan datangkan pertolongan-pertolongan yang di luar daripada akal kita. Makin datang ujian, bukan kita putus asa, tapi makin dekatkan diri kepada Allah SWT. Ada ujian datang, Alhamdulillah. Ya, kata Nabi, dia katakan dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW, dalam sebuah riwayat seorang sahabat, saya khawatir keliru Ibnu Abdullah bin Abbasnya, dalam riwayat seorang sahabat mengatakan, Nabi SAW kalau diberikan nikmat dari Allah, beliau selalu membaca Alhamdulillahilladzi bini'mati tutimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadiran Allah yang semua kebaikan tersempurnakan
dengan izinnya. Kalau ada ujian, beliau masih mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi beliau tidak pernah berkeluh kesah. Beliau hadapin masalah itu. Ujian ini teman-teman sekalian kalau datang, dia adalah sekolah terbaik, memberikan pengalaman yang baik buat kita. Dengan itu kita jadi tahu, oh ternyata ini baik, ini buruk, saya harus begini, saya jangan begini. Itu ujiannya. Dan bukan mustahil, kalau kita makin bertakwa sama Allah, justru orang yang memusuh kita, Allah balik menjadi orang-orang yang mencintai kita. Pernah dengar kisah Thumamah radhiyallahu anhu? Sahabat ini kepala suku Hanif namanya. Suku Hanif ini suku yang berada di sebelah Mekah, itu yang mensuplai makanan ke orang-orang Quraisy. Waktu itu Thumamah ini ditawan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dalam salah satu brigade pasukan yang Nabi kirim. Lalu tertawan, tapi Muhammad bin Maslamah tidak tahu kalau orang ini ya adalah Thumamah. Lalu dibawa ke Madinah, Nabi SAW lihat di tawanan ternyata salah satunya adalah Thumamah. Lalu kata Nabi SAW kepada Muhammad bin Maslamah, kau tahu siapa yang kau tawan? Dia bilang tidak. Ini kepala suku Hanif. Ini kepala suku Hanif. Berbuat baik sama dia. Maka Nabi SAW ikat dia di masjid dan sengaja didengarkan tilawah-tilawah Al-Quran. Karena dia tahu bahasa Arab. Lalu setiap hari Nabi tanya, hai Thumamah, saya tawarkan kamu Islam. Ya, Islam itu begini dan begitu. Ya, kalau kau menerima maka kau akan saya lepaskan. Dia mengatakan, hai Muhammad, saya tidak butuh dengan agamamu. Tapi kalau kau bebaskan saya, kau akan menemukan saya orang yang paling tahu berterima kasih. Tapi kalau kau menggangguku, menyakitiku atau sampai membunuhku, kau tahu bagaimana sukuku bisa memerangimu gitu. Maka Nabi SAW biarkan sampai 3 hari. Setelah 3 hari Nabi SAW mengatakan, hai Thumamah, saya bebaskan kamu tanpa ada tuntutan apapun. Dan waktu itu teman-teman tidak mungkin ada satupun tawanan perang kecuali harus dibunuh atau bayar tebusan besar. Tapi Nabi SAW tidak minta itu. Thumamah kaget. Beliau akhirnya keluar dari Madinah, mandi, lalu masuk Islam. Setelah masuk Islam, karena sabarnya Nabi SAW dalam mendakwahi dia, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu Anda orang yang paling saya benci, agama Anda paling saya benci, kota Anda paling saya benci. Sekarang semua terbalik, Anda orang yang paling saya cintai, agama Anda paling saya cintai, dan juga ya kota Anda paling saya cintai. Perintahkan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berdakwahlah di kaummu. Lalu dia pergi ke Mekah, dia tawaf. Orang-orang Mekah semua sambut Thumamah. Orang tahu Thumamah ini kepala suku Hanif. Waktu dia tawaf, dia menghilangkan talbiyah syirik yang dibuat oleh orang Quraisy, ya. Karena labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah yang benar. Tapi mereka tambah illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Ya, kecuali sekutu yang kau miliki, gitu kan? Maka ini kalimat syirik. Thumamah enggak baca lagi itu. Orang-orang Quraisy bilang, kenapa kau tidak baca itu? Apakah kau sudah murtad dari agamamu? Dia bilang tidak, tapi saya sudah masuk Islam. Maka mereka penjarakan Thumamah. Maka Thumamah perintahkan sukunya untuk memboikot semua makanan yang masuk ke Mekah. Karena mereka yang mensuplai makanan. Diboikot semua. Selama 3 hari, Mekah kehabisan makanan. Maka mereka bilang, hai Thumamah, maafkan kami. Kata Thumamah, saya tidak akan lepaskan pemboikotan ini sampai Nabi Muhammad SAW izinkan. Kalau Nabi izinkan baru saya lepaskan. Maka mereka terpaksa Quraisy menghinakan diri. Mereka yang menyurat ke Nabi, mengutus orang sana untuk meminta agar dibebaskan pemboikotan tersebut. Jadi bagaimana Allah bisa balik teman-teman dengan bersabar, dengan tetap menjalankan dakwah. Ini akhirnya Allah balik orang-orang yang benci menjadi orang-orang yang menerima dakwah ini. Sebagai penutup teman-teman sekalian, saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran dan juga statement disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dum ila ba'din dzukhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Begitulah kata Allah SWT, kami jadikan untuk semua nabi, apalagi kalau kita cuma manusia biasa, untuk semua nabi musuh-musuh dari syaitan manusia dan jin yang mereka saling mengingatkan satu sama yang lain. Ya, perkataan-perkataan yang bohong dan menipu. Dan kalau Allah mau mereka tidak akan melakukan, tetapi tinggalkan saja apa yang mereka isukan itu. Ya, maksudnya kalau ada musuh-musuh yang tidak suka dengan dakwah, tidak suka dengan Islam, kita ingatkan, dia tidak mau, tinggalkan saja. Enggak usah dilayani, gitu kan? Enggak usah dilayani. Maka Allah punya cara, nanti akan memberikan petunjuk kepada mereka. Begitu juga dalam surah Al-Furqan ayat 31 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin.
Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi musuh-musuh dari orang-orang yang pendosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tapi cukuplah Tuhanmu hai Muhammad sebagai pemberi petunjuk dan juga sebagai yang memberikan pertolongan. Jadi artinya tidak akan ada masalah sama sekali kalaupun kita tidak menghiraukan mereka. Tetap berdakwah, tetap bersabar insya-Allah. Dan terakhir adalah perkataan yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu yang menarik, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Ketahuilah sabar itu di posisi keimanan sama dengan posisi kepala dari jasad seseorang. Wala imana liman la sabralah. Dan tidak akan ada dihitung keimanan seseorang tanpa dia sabar. Jadi kita terima saja ya apa yang Allah ujikan tanpa berkeluh kesah. Juga saya ingin tambahkan cara yang terbaik untuk tidak berkeluh kesah, jaga lisannya teman-teman sekalian. Ini sebagai penutup dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah pada saat mengunjungi Sa'ad bin Ubadah lagi sakit, kemudian keluarganya pada nangis-nangis semua, lalu kemudian Nabi SAW pun meneteskan air mata. Waktu itu Nabi bersama Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, dan satu lagi, subhanallah, ada satu sahabat lagi, ya saya tidak tahu namanya. Yang jelas 3 orang ini bersama Nabi SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda meneteskan air mata? Kata Nabi SAW, iya, ini adalah rahmat yang Allah masukkan dalam hati setiap hamba-hambanya. Tetapi tidak boleh diikuti dengan ini. Maksudnya lisan, ya. Jadi jangan sampai, kenapa sih dakwah saya ditolak? Kenapa sih begini? Kenapa sih saya sakit? Kenapa saya nggak dapat kerjaan? Ini kalau sudah diikuti dengan lisan ini sudah hilang semuanya. Tapi kita harus sabar teman-teman sekalian. Jangan usah berkeluh kesah. Action saja. Cari jalan keluar. Ikhtiar. Dokter ini belum bisa sembuh, tuh dokter yang lain. Obat ini belum, obat yang lain. Terus begitu. Jangan sampai kita rusak pahala sabar kita hanya dengan keluh kesah kita. Allahu a'lam.